Cek, suaraku kedengeran nggak ya, teman-teman? Halo, kedengeran nggak? Aman ya? Oke. Eh, Selamat sore teman-teman semuanya, teman-teman ASP. Kita ketemu di materi kita, di pertemuan kita untuk membahas terkait dengan soal UTS ASP tahun 2023. Gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya kenalan dulu kali ya, izin kenalan. Namaku Ekel Barus. Aku alumnus D3 Pajak tahun 2019, baru lulus di 2022 kemarin, dan penempatan di 2023. Puji Tuhan kemarin ditempatin di Kementerian Keuangan, gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mungkin langsung aja kita bahas untuk soalnya yang kemarin udah dimintain tolong itu, kalau boleh katanya harus soal gitu kan. Nah, soalnya itu tuh ini sudah aku ambil yang 2022, teman-teman. Nah, aku minta tolong untuk teman-teman yang hadir di sini, kita kalau bisa jalan pembahasan soalnya itu santai aja, enak aja mainnya, diskusi aja gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disanggah dari jawaban yang ada di sini, boleh langsung aja open mic atau langsung di chat. Dan kalau boleh chatnya di umum aja ya, jangan di private ke aku supaya teman-teman yang lain bisa ngebaca juga chatnya, gitu ya teman-teman. Nah, untuk pilihan ganda ini sebenarnya jawabannya ini udah ada. Cuman ini ku putihin semua tulisannya karena aku pengen teman-teman dulu nih yang coba gitu ya. Nanti setelah kita selesai baca soalnya, aku minta tolong teman-teman ngasih jawabannya via chat gitu ya. Menurut kalian jawabannya apa? A, B, C atau D, baru nanti kita lihat jawabannya itu apa gitu ya, teman-teman. Dan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang kurang setuju, boleh langsung open mic atau boleh langsung di chat. Menurut kalian gimana gitu ya supaya bisa kita diskusikan. Santai aja, nggak usah terbeban gitu ya, teman-teman. Oke, langsung aja ke soal nomor satu, teman-teman. Pemotongan PPh pasal 21 itu katanya dilaksanakan pada saat pembayaran diterima oleh penerima penghasilan. Oke, jadi katanya PPh satu itu biasanya dipotong pada saat penghasilan itu diterima. Hal ini sesuai dengan asas pemungutan pajak yang mana? Apakah certainty, convenience of payment, ekonomi, atau equality? Menurut teman-teman, A, B, C, atau D? Boleh di chat dong. Aku mau lihat teman-teman ada yang udah pakem banget nggak nih materi tentang teori-teori kayak begini? Ada yang mau coba chat? Nggak apa-apa loh, nggak usah malu-malu, nggak usah segan-segan. Ada yang mau coba jawab nggak? Oke, kalau nggak ada kita bahas ya. Nah, untuk asas ini, dia bilang bahwa pajak itu sebaiknya dipotong pada saat pembayaran penghasilan itu adalah convenience of payment. Kenapa? Karena kalau certainty itu adalah asas yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu harus sesuai dengan hukum, asas kepastian hukum gitu. Bahwa negara tidak boleh memungut pajak sewenang-wenang tanpa adanya dasar yang jelas. Nggak boleh negara itu memungut pajak nggak ada undang-undangnya. Makanya katanya memungut pajak itu harus sesuai dengan undang-undang. Tidak boleh ada pemajakan kalau tidak ada undang-undangnya. Taxation without a representation is a robbery. Negara kalau memajakin orang lain tapi nggak ada undang-undangnya, itu negaranya ngerampok namanya. Makanya setiap jenis pajak itu pasti ada dasar hukumnya, pasti ada undang-undangnya. Gitu ya, karena sesuai dengan asas certainty. Nah, convenience of payment itu asas yang dibilang sama Adam Smith. Nah, si Adam Smith ini mengatakan bahwa negara itu sebaiknya mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pada saat itu juga. Tujuannya apa? Supaya mengurangi beban psikologis dari si wajib pajak. Lagi banyak nih duitnya, baru gajian, gas terus potong pajak gitu. Supaya apa? Supaya dia nggak berat hati gitu loh. Jangan nanti pas udah akhir bulan lagi seret baru tagihan pajak muncul gitu. Jadi sebaiknya dipotong pada saat duitnya si wajib pajak lagi banyak, yaitu pada saat dia menerima penghasilan. Nah, itu asas yang dibilang oleh Adam Smith namanya convenience of payment. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Nah, sedangkan asas ekonomi itu bilang bahwa penentuan objek pajak harus tepat. Contohnya pajak pendapatan, pajak untuk barang mewah, jangan sampai dipajakin hal yang nggak penting atau hal yang nggak masuk akal gitu ya. Kemudian kalau asas equality ini asas keadilan. Dia bilang bahwa pemungutan pajak harus adil dan merata tanpa ada diskriminasi di antara wajib pajak. Jadi kalau ada Tuan A penghasilannya 100 juta, kalau pajaknya 10 juta, maka kalau ada nanti Tuan C menerima penghasilan dengan jumlah 100 juta juga, maka pajaknya harus 10 juta juga. Nggak boleh gara-gara Tuan A ini keluarga dia bagian atau keluarganya itu pegawai pajak, nanti jadi kecil pajaknya. Nggak boleh gitu ya. Semuanya harus diperlakukan sama dan harus adil. Oke? Jadi jawaban yang nomor satu B, convenience of payment. Nah, lanjut untuk soal nomor dua, teman-teman. Sistem self-assessment ini menyatakan bahwa wajib pajak secara mandiri itu harus melaksanakan pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang. Hal ini menunjukkan bahwa munculnya utang pajak di Indonesia menganut ajaran apa? Tahu nggak? Ada ajaran formal, material, nyata, atau fiksi?
Kira-kira dengan menggunakan sistem self assessment, di mana wajib pajak harus mendaftar, menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya, ini sebenarnya masuk ke ajaran mana sih? Ini masuk ke ajaran material ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Jadi teori material itu bilang bahwa utang pajak. Oke. B. Teori material itu bilang bahwa utang pajak itu timbul karena sudah memenuhi syarat tadbestan. Artinya, apabila sudah terjadi keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu, tanpa ada campur tangan pejabat pajak pun dalam menerbitkan surat ketetapan pajak, maka utang pajak udah timbul. Nah, itu menurut ajaran material. Jadi ajaran di dalam penentuan saat utang atau saat munculnya utang pajak hanya ada dua, teori material dan teori formil. Kalau teori material bilang, nggak peduli ada campur tangan petugas pajak lah. Selama ada keadaan-keadaan tertentu, ada peristiwa-peristiwa tertentu, ada perbuatan-perbuatan tertentu, udah muncul utang pajak. Nggak perlu datang pegawai pajak ke rumahnya teman-teman, tok tok tok, Pak Bu ada utang pajak, nggak perlu. Sadar sendiri dong, kan udah nerima penghasilan. Oh, berarti ini adalah keadaan-keadaan atau objek yang saya terima menjadi objek pajak. Berarti saya harus hitung sendiri, saya bayar sendiri, saya setor sendiri, saya lapor sendiri. Itu menurut ajaran material. Dan di pasal 12 Undang-Undang PPH disebutkan bahwa kita menggunakan ajaran tersebut gitu ya. Di pasal 12 bilang bahwa utang pajak itu timbul pada saat sudah ada keadaan-keadaan yang menjadi objek pajak tanpa perlu ada ketetapan dari petugas pajak. Gitu ya, teman-teman. Jadi Indonesia menggunakan sistem self assessment sesuai dengan ajaran material. Kalau ajaran formal itu sebaliknya. Bahwasanya walaupun kita sudah menerima penghasilan, tapi kalau petugas pajak belum datang ke rumah kita ngantarkan surat tagihan pajak, maka belum ada utang pajak. Nah, itu menurut ajaran formal gitu ya. Jadi sesuai dengan soal ini adalah ajaran dari material. Oke, lanjut. Nah, untuk soal nomor 3, teman-teman, ada namanya Tuan A. Tuan A ini punya usaha, yaitu usaha fotokopi, yang mulai dijalankan pada Januari 2022. Di bulan Januari 2022, peredaran usahanya itu baru 10 juta per bulan, dan sampai dengan bulan Juni tahun 2022, meningkat menjadi 15 juta per bulan. Pada semester kedua tahun 2022, usahanya cukup stabil, di mana omsetnya sampai di 18 juta per bulan. Melihat kondisi ini, kapan sih Tuan A harus mendaftarkan diri? Paling lama tuh kapan? Nah, teman-teman harus dibedakan antara kewajiban pendaftaran diri dengan kewajiban pelaporan usaha ya, teman-teman. Kalau kewajiban pendaftaran diri itu tidak melihat omset. Oke. Nah, di sini aku tampilkan slide bahan ajarku di mana kalau ada orang pribadi, teman-teman, yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, maka dia harus mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah usaha atau setelah pekerjaan bebasnya dilakukan. Nggak peduli kayak omset dia 50 ribu, kayak 50 juta, kayak 50 miliar, nggak peduli. Paling lama 1 bulan sejak usahanya dijalankan atau sejak pekerjaan bebasnya dijalankan, dia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Beda dengan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan jadi PKP. Kalau pelaporan usaha baru melihat kapan melebihi 4,8 M. Itu baru wajib gitu ya. Nah, karena ini pendaftaran NPWP, di sini kan kita lihat usahanya mulai dijalankan pada Januari 2022. Tanggalnya nggak dikasih tahu pula, jadi hanya Januari 2022. Maka sesuai dengan ketentuan, untuk Tuan A, yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dia harus mendaftarkan diri paling lama 1 bulan sejak bulan Januari. Gitu ya, berarti harusnya bulan Februari. Tapi kita lihat, pilihannya tak ada pula bulan Februari, gitu ya. Berarti di sini kita pakai asumsi. Asumsi yang kita pakai di sini nih kan dibilang soalnya usaha mulai dijalankan di Januari 2022. Gitu ya. Maka paling lama seharusnya pendaftaran diri dilakukan 1 bulan sejak Januari 2022. Nah, di sini kita asumsikan karena tanggalnya di bulan Januari tidak dia kasih tahu tanggal berapa, kita asumsikan aja lah tanggalnya ini awal bulan gitu ya, 1 Januari. Sehingga sesuai dengan ketentuan, 1 bulan sejak awal Januari seharusnya paling lama Tuan A mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah awal Februari atau akhir bulan Januari tahun 2022. Jadi jawaban yang paling make sense itu adalah di A, akhir bulan Januari tahun 2022. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut untuk soal nomor 4. Batas waktu pelaporan SPT masa PPN adalah tanggal berapa gitu ya. Nah, untuk pelaporan SPT masa, teman-teman, ini kan sebenarnya kalau kalian buka Undang-Undang KUP disebutkan bahwa untuk SPT masa, batas pelaporannya itu sebenarnya 20 hari setelah berakhirnya masa pajak atau bulan pajak. Tapi beda untuk PPN. Ya, karena PPN ini kan termasuk salah satu kewajiban pajak massa. Khusus untuk SPT masa PPN, batas pelaporan dan batas penyetorannya itu adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Itu ya teman-teman. Ini jawabannya yang C. Ini teori kok, hafalan doang. Oke. Nah,
Kalau nice to know mungkin ya untuk teman-teman terkait dengan batas waktu pelaporan SPT. SPT itu ada dua jenis teman-teman, tolong dibedain. Ada yang namanya SPT tahunan, ada yang namanya SPT masa. Oke, SPT tahunan itu pun ada dua jenis lagi. Siapa yang mau melaporkan SPT tahunan? Kalau SPT tahunannya dilaporkan oleh orang pribadi, maka namanya SPT tahunan PPh orang pribadi. Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, paling lama harus dilaporkan akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Makanya biasanya postingan-postingan di JP tuh di bulan-bulan Maret itu udah heboh pasti lapor SPT tahunan PPh-OP gitu ya. Kenapa? Karena sesuai dengan undang-undang, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh-OP adalah akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Kapan tahun pajak berakhir? Rata-rata tahun pajak orang pribadi itu dari Januari sampai Desember, kebanyakan gitu ya. Nah, sehingga 3 bulan setelah Desember itu batas terakhir orang pribadi harus melaporkan SPT tahunan. 3 bulan setelah Desember berarti Januari, Februari, Maret. Makanya akhir Maret itu kebanyakan orang pribadi diwajibkan melapor SPT tahunan. Kalau dia menggunakan tahun pajak Januari sampai Maret. Kalau tahun pajaknya nggak Januari sampai Maret, Bang, misalkan dari Maret sampai Februari, berarti 3 bulan setelah Februari berakhir. Disesuaikan aja, gitu ya. Sedangkan untuk SPT tahunan PPh Badan, itu batas akhir pelaporannya adalah akhir bulan keempat dikasih perpanjangan sebulan lagi. Jadi 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, baru wajib pajak badan harus melaporkan SPT tahunan. Nah, kalau SPT masa, ini pun ada dua jenis, teman-teman. SPT masa itu ada SPT masa PPh Potput dan ada SPT masa PPN. Untuk SPT masa PPh potong dan pungut, oh ya Potput ini singkatan dari potong dan pungut ya, teman-teman. Contohnya PPh 21, 22, 23 gitu ya. 26, 4 ayat 2, 15 itu PPh Potput namanya. Untuk SPT masa PPh potong dan pungut, itu batas waktu pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau ada perusahaan motong PPh 21 bulan Maret, maka dia paling lama lapor SPT masa PPh 21 atas bulan Maret di tanggal 20 April. Oke. Nah, beda untuk SPT masa PPN. Kalau SPT masa PPN itu pelaporannya paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Berarti atas bulan Maret, maka pelaporan SPT masa PPN-nya paling lama di 30 April. Itu ya. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang C, akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Itu ya, teman-teman. Nah, lanjut soal nomor 5. Ada PTB. PTB didirikan di bulan Februari 2022. Oke, sampai dengan akhir 2022, teman-teman, peredaran usahanya cuma 3,4 miliar. Maka pernyataan yang benar atas kondisi PTB adalah A. Apakah PTB wajib pencatatan? Atau apakah PTB wajib pembukuan? Atau apakah PTB wajib dikukuhkan jadi PKP? Atau apakah PTB wajib menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2021? Kita bahas satu-satu. A. Pada tahun 2022, PTB wajib melakukan pencatatan. Nah, di sini aku udah kasih bahan tayang juga ya, potongan dari slide, bahwasanya kalau ada wajib pajak badan, teman-teman, dia sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP tanpa syarat. Tanpa syarat, tanpa ketentuan tambahan, tanpa opsional-opsional, wajib melakukan pembukuan. Nggak ada cerita, omsetnya mau 100 ribu kek, mau 50 ribu kek, mau 1 juta kek, 100 juta, 1 miliar. Tidak ada syarat, dia wajib melakukan pembukuan. Oke, dan ini PTB, berarti wajib pajak badan. Kalau wajib pajak badan mau tidak mau, suka tidak suka, wajib melakukan pembukuan. Berarti dari sini aja sebenarnya udah tahu ya, bahwa yang benar itu yang B. Gitu ya. Sedangkan kalau wajib pajak orang pribadi, ini sedikit recall materi juga ya untuk teman-teman. Kalau untuk orang pribadi, itu bisa kita breakdown menjadi dua. Orang pribadinya melakukan usaha atau pekerjaan bebas atau enggak, Bang? Gitu ya. Kalau wajib pajak orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha dan tidak melakukan pekerjaan bebas, nama lainnya wajib pajak karyawan. Maka dia melakukan pencatatan aja, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau wajib pajak orang pribadinya melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, breakdown lagi. Omsetnya setahun berapa, Bang? Kalau omsetnya dalam 1 tahun udah lebih dari 4,8 miliar, teman-teman, mau tidak mau, suka tidak suka, si orang pribadinya harus melakukan pembukuan. Wajib. Kan omsetnya udah lebih dari 4,8 M. Sewa lah orang accounting untuk mengurus pembukuannya. Masa pelit banget untuk sewa orang accounting buat pembukuan gitu ya. Karena secara dia orang pribadi dan omset sudah lebih dari 4,8 M gitu ya. Tapi kalau ada orang pribadi melakukan usaha dan atau melakukan pekerjaan bebas, tapi omsetnya dalam 1 tahun masih kurang dari 4,8 M, kayak mana, Bang? Pasal 28 Undang-Undang KUP bilang boleh pembukuan atau boleh pencatatan. Pilih satu.
mau mana gitu ya. Jadi dikasih kebebasan. Kalau misal dia milih pembukuan ya udah pencatatannya nggak usah. Tapi kalau dia nggak mau pembukuan, maka dia wajib melakukan pencatatan gitu ya. Karena kalau dibandingkan antara pembukuan dan pencatatan jauh lebih ribet pembukuan. Karena pembukuan harus membuat laporan keuangan nanti minimal dua laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca yang akan dilaporkan di SPT tahunan gitu ya. Tapi karena soal ini wajib pajak badan yaitu PTB, maka dia tanpa syarat harus melakukan pembukuan. Itu ya. Jadi yang A salah karena dia wajib pembukuan, yang C dia salah. Kenapa? Karena katanya wajib dikukuhkan jadi PKP. Sementara syarat untuk dikukuhkan jadi PKP yang wajib itu adalah kalau omsetnya lebih dari 4,8 M. Ini masih kurang, berarti nggak wajib PKP. Yang D, dia katanya wajib lapor SPT 2021. Salah. Kenapa? Karena lah PTB-nya aja baru muncul di dunia ini 2022 kok. Dia baru didirikan 2022. Jadi wajib pajak badan itu dia ada pada saat didirikan. Lah 2021 kan belum ada, masih diantah-berantah ini PTB. Berarti tidak ada pelaporan SPT tahunan 2021-nya. Gitu ya teman-teman, karena dia belum didirikan. Jadi yang benar adalah yang B. Nah lanjut nomor 6. Pernyataan berikut yang benar adalah A. SKPKB hanya dapat terbit dari pemeriksaan. B. Atas SKPKB bisa dilakukan banding ke pengadilan pajak. C. SKPKBT hanya terbit apabila sebelumnya sudah diterbitkan SKPKB. Yang D. Atas SPT tahunan pajak penghasilan yang menyatakan lebih bayar akan diterbitkan SKPLB. Nah ini itu ambigu. Menurutku ada dua jawaban yang make sense di sini. Kita lihat satu-satu ya. Yang A. SKPKB hanya bisa terbit dari pemeriksaan, betul. Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang KUP disebutkan teman-teman bahwa SKPKB itu adalah produk dari pemeriksaan. Dia bisa diterbitkan apabila sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak. Jadi A ini pernyataannya bisa dibenarkan. Nah, yang B ini salah. Kenapa? Karena SKPKB apabila wajib pajak tidak setuju dengan angka yang ada di SKPKB, dia tidak bisa mengajukan banding. Tahap pertama yang bisa dilakukan oleh wajib pajak adalah mengajukan keberatan dulu ke Kanwil DJP. Kalau nanti di keberatan dia kalah dan dia masih tidak setuju dengan hasil SKPKB, baru dia mengajukan banding ke pengadilan pajak. Jadi urutannya kayak gitu ya. Nggak bisa setelah ada SKPKB, wah aku langsung banding ke pengadilan pajak. Nggak mau, aku keberatan dulu. Ribet terlalu lama, nggak boleh. Dia harus keberatan dulu. Kalau pada saat keberatan ini dia kalah, baru dia bisa naikkan ke banding yang akan diselesaikan oleh pengadilan pajak. Gitu ya teman-teman. Nah yang C ini pun bisa kita benarkan bahwa SKP KBT hanya bisa terbit kalau sebelumnya udah ada SKP KB. Itu benar. Jadi SKP KBT itu kepanjangan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jadi gini, apabila setelah dilakukan pemeriksaan, oh ditemukan ada kurang bayar nih si wajib pajaknya gitu ya, baru diterbitkan SKP KB. Gitu ya, terbit SKP KB, kemudian beberapa tahun kemudian teman-teman, kantor pajak mendapatkan data baru yang sangat valid gitu bahwa sebenarnya kurang bayarnya itu lebih lagi gitu loh. Sebelumnya di SKPKB misalkan kurang bayarnya 20 juta. Tapi di data baru yang kita peroleh ini, seharusnya kurang bayarnya atau utang pajaknya bukan 20 juta, Bang, tapi 50 juta. Sementara sebelumnya udah terbit SKPKB. Gimana cara kita menagih sisanya yaitu 30 juta lagi? Terbitkan yang namanya SKPKBT. Itu ya. Jadi SKPKBT syaratnya itu sebelumnya harus sudah terbit dulu SKPKB. Nggak boleh ujuk-ujuk langsung SKPKBT, karena kan namanya ini T, tambahan. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Karena ada data baru yang diperoleh oleh kantor pajak. Gitu ya. Jadi yang A dan yang C ini masih make sense untuk dibenarkan. Oke. Yang D ini salah. Dia bilang atas SPT tahunan PPh yang menyatakan LB bakal diterbitkan SKPLB. Nah, teman-teman, kalau ada SPT yang lebih bayar, itu mekanisme pengembaliannya tidak hanya satu. Kalau disebutkan di sini SKPLB, ini hanya satu dari banyak cara. Gitu ya. Jadi kalau ada wajib pajak melaporkan SPT yang menyatakan lebih bayar, maka cara penyelesaian piutang pajaknya ini atau kelebihan pembayaran ini yang pertama, wajib pajak bisa minta kompensasi aja dengan utang pajak. Misal dia lebih bayar di PPh, tapi PPN-nya ada utang. Ya udah PPh-nya tadi bayarkan ke PPN, ditutupkan ke PPN, selesai. Sehingga tidak perlu negara mengembalikan uang ke wajib pajak. Dan tidak perlu terbit SKPLB kalau terjadi kasus demikian. Gitu ya. Nah, kondisi kedua, wajib pajak menyatakan saya ada lebih bayar. Ini di SPT tahunan saya lebih bayar, Pak. Gitu ya. Saya minta balikin sama saya. Gitu ya. Kalau dia minta balikin ke wajib pajak, itu pun pilihannya ada dua. Dia pakai mekanisme 17B, Undang-Undang KUP, atau mekanisme 17C, 17D, Undang-Undang KUP. Karena ini produk hukumnya pun berbeda. Kalau wajib pajak meminta dikembalikan ke dia menggunakan mekanisme 17B, itu namanya restitusi.
Restitusi pasal 17B Undang-Undang KUP. Setelah diperiksa, baru nanti produk hukumnya namanya SKPLB. Tapi kalau wajib pajak memenuhi syarat untuk menggunakan 17C atau 17D, itu namanya bukan restitusi, tapi pengembalian pendahuluan. Ini prosesnya lebih cepat. Hanya 3 bulan dan 4 bulan aja, tergantung jenis pajaknya. Sedangkan yang atas ini 12 bulan nih. Dan ini hasilnya bukan SKPLB, tapi SKP-PKP. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Gitu ya. Berarti kalau dia hanya menyatakan kayak gini, sangat ambigu dan belum tentu benar. Gitu ya. Jadi yang paling make sense dari soal nomor 6 jawabannya A dan C. Oke. Ada yang mau dibahas? Enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusikan, langsung open mic aja atau langsung di chat aja ya teman-teman. Aman. Oke, mantap. Pandai-pandai ya. Mantap. Lanjut, soal nomor 7. Atas transaksi berikut ini, yang akan dikenakan pajak yang lebih tinggi karena tidak ber-NPWP. Nah, ini salah satu sanksi di PPh Potput, PPh Potong dan Pungut. Kalau ada wajib pajak yang tidak punya NPWP, dia pasti akan dikenakan sanksi lebih tinggi, gitu ya. Kalau dia PPh 21 kena sanksi 20% lebih tinggi, gitu contohnya. Kalau PPh 22 100% lebih tinggi, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat. Oh ya, mungkin cara gampangnya gini aja. Yang tidak akan dikenakan sanksi lebih tinggi tarif pajaknya itu adalah kalau jenis pajak yang dikenakan adalah PPh final. Nah, kalau ada PPh final dikenakan, maka sanksi tidak ber-NPWP tidak dikenakan. Berarti tujuan kita cuma satu, cari nih mana antara A, B, C, D yang dikenakan PPh final. Sorry, yang tidak final dong, karena kan ditanyanya mana yang dikenakan pajak lebih tinggi, gitu ya. Berarti cari yang non final. Oke. Nah, di sini kita lihat yang A. Ada C, yaitu si pensiunan PNS, menerima hadiah sebagai pemenang lomba. Lomba dongeng yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa Kemendikbudristekdikti. Gitu ya. Pasti kita langsung mikir, oh, kalau ada hadiah yang nerima OP, PPh 21 Bang, sebagai peserta kegiatan. Gitu ya. Kita simpan dulu. Kita lihat yang B. Ada D, penyedia jasa disinfeksi yang memiliki peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar setahun dan menggunakan PP23. Oh, final, Bang. Biasanya kita pasti gitu kan. Kurang dari 4,8 M, pakai PP23. Fix dia final. Berarti nggak perlu pakai, eh, apa? Tidak dikenakan sanksi kalau dia tidak ber-NPWP. Yang E, WNA. Aduh, kalau udah ada kata-kata WNA ini teman-teman, besar kemungkinan akan kena ke PPh 26. Gitu ya. WNA memberikan jasa konsultasi di mana nih? Dinas Kominfo. Pemprov DKI Jakarta udah fix pasti kena PPh 26 atas imbalan jasanya. Kalau kena PPh 26 ini sudah pasti final dan tidak ada tuh sanksi-sanksi WNA-nya ber-NPWP atau tidak. Namanya juga WNA udah pasti nggak punya NPWP gitu ya. Jadi yang C ini salah. Yang D, mahasiswa semester akhir memperoleh hadiah undian. Udah cut off sampai di hadiah undian aja. Hadiah undian ini tarif PPh final, tarifnya 25% gitu ya. Jadi tidak peduli si mahasiswa mau punya NPWP kek, nggak punya kek, dia nggak akan kenakan sanksi lebih tinggi. Berarti C dan D bukan jawaban. Pilihannya hanya A dan B. Aku yakin dari dua jawaban ini teman-teman akan lebih prefer memilih yang A. Gara-gara PPh 21 Bang. PPh 21 kan kalau dia nggak ber-NPWP Bang, itu kena sanksi 20% lebih tinggi gitu ya. Tapi menurutku jawabannya yang paling masuk akal adalah yang B. Kenapa? Karena kita lihat si C ini teman-teman, si A ini yaitu si pensiunan PNS gitu ya. Pensiunan PNS menerima hadiah sebagai pemenang lomba dongeng yang dibayarkan oleh Badan Bahasa Kemendikbudristek. Kenapa aku bilang ini salah? Karena menurutku ini adalah objek dari PPh 21 final. Teman-teman ingat bahwa PPh 21 tidak semuanya non final. Ada PPh 21 tertentu yang sifatnya, nggak semua PPh 21 itu bersifat non final. Ada beberapa kasus PPh 21 itu bersifat final. Salah satunya adalah apabila ada pembayaran atau ya pembayaran penghasilan kepada PNS dan pensiunannya, termasuk kepada anggota TNI dan anggota Polri yang dibayarkan secara tidak teratur dan dibebankan kepada APBN atau APBD. Apabila kasus ini terjadi, maka PPh 21 yang dipotong oleh instansi pemerintah tersebut sifatnya final. Oke, sekarang kita lihat yang menerima penghasilan siapa, Bang? Menerima penghasilan PNS dan pensiunannya. Oh, ini pensiunannya, berarti memenuhi syarat PPh 21 final. Kita lihat yang kedua, penghasilannya teratur atau tidak teratur. Nah, penghasilannya apa? Hadiah. Hadiah itu teratur atau tidak teratur? Teman-teman harus mungkin kalau yang masih bingung ya. Jadi penghasilan yang teratur itu adalah penghasilan yang kemungkinan besar setiap bulan akan diterima. Mau dia kerja atau tidak kerja, penghasilan itu akan dia terima. Contohnya apa, Bang? Gaji pokok, itu namanya penghasilan teratur. Oke, atau uang pensiunan. Si pensiunan PNS ini setiap bulan akan menerima uang pensiun kan? Wajib. Nah, uang pensiun itu namanya penghasilan teratur. Lah, tapi kalau hadiah sebagai pemenang lomba dongeng, tiap bulan dia menang hadiah lomba dongeng dari Kemendikbudristek.
Enggak kan? Berarti penghasilan berupa hadiah ini adalah penghasilan yang tidak teratur. Dua syarat sudah terpenuhi ya. Penerima penghasilannya PNS dan pensiunannya, penghasilannya tidak teratur. Berarti tinggal syarat yang ketiga. Kita lihat, penghasilan ini dibebankan ke APBN atau APBD enggak? Gitu ya. Ternyata yang membayarkan Kemendikbudristek. Lah Kemendikbudristek kan kalau membayar uang pasti dibebankan ke APBN. Mereka punya DIPA gitu ya. Berarti tiga syarat ini terpenuhi. Dengan demikian teman-teman, maka PPh satu yang dipotong oleh Kemendikbudristek ini sifatnya final. Gimana kalau ternyata Bang ada salah satu syarat saja yang tidak terpenuhi dari tiga ini tadi Bang? Maka PPh satu yang dipotong bersifat non-final. Oke, jadi syaratnya harus kumulatif. Penerima penghasilan harus PNS atau pensiunannya atau anggota TNI Polri, penghasilannya harus tidak teratur, dan yang membayarkan penghasilan ini harus dibebankan ke APBN atau APBD. Kalau terbukti ini, maka dia akan dipotong PPh satu yang sifatnya final. Tarifnya berapa Bang? Sesuai golongan si pensiunan PNS ini. Apakah golongan 2, 3, atau 4? Itu ya, beda-beda nanti tarifnya. Nah, jadi yang paling make sense B. Kenapa? Karena B ini bisa kita pakai asumsi supaya dia tidak dikenakan PPh final. Yaitu apabila si penyedia jasa disinfeksi ini dia kan menggunakan PP23. Pertanyaannya, dia punya escape PP23-nya nggak? Dia akan dipotong PPh yang sifatnya final, PPh UMKM, tarif 0,5%, kalau dia memiliki esket PP23 atau PP terbarunya namanya PP55 ya teman-teman. Jadi PP23 tahun 2018 itu sudah mengalami perubahan menjadi PP55 tahun 2022. Gitu ya, cuman di soal kalian masih menggunakan PP23, karena ini soal tahun 2002, berapa nih? 2023, gitu ya. Nah, asumsi yang bisa kita pakai adalah si penyedia jasa ini tidak menyerahkan esket PP55. Karena nggak ada dibuat di soal kan dia menyerahkan esket PP55 atau tidak. Kalau dia tidak menyerahkan esket PP55, maka si penyedia jasa disinfeksi ini akan dipotong PPh yang sifatnya non-final. PPh tarif berapa, Bang? Dia akan dipotong PPh pasal 21 kalau ternyata si D ini adalah orang pribadi, atau dipotong PPh 23 kalau ternyata si D ini adalah wajib pajak badan. Jadi bisa ambigu di sini kan. Yang paling make sense ada multitafsir atau bisa dibuat kesimpulan itu yang B. Sedangkan yang A ini tadi nggak bisa kalian asumsikan kayak manapun ya nggak bisa. Dia wajib dipotong PPh satu yang sifatnya final. Karena terpenuhi tiga syarat yang tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi di sini yang paling memungkinkan untuk dijawab adalah yang B. Tia, ada yang mau dibahas? Ada yang mau disanggah? Nggak? Aman ya? Oke. Lanjut. Soal nomor 8. Pada Januari 2021, istri dari G meninggal dunia saat melahirkan. Oke. Kemudian si G ini dan meninggalkan G mengasuh anaknya seorang diri. Oke, berarti anaknya hidup gitu ya, teman-teman. Kemudian G menikah lagi di Desember 2021. Akhir Desember 2021 dia menikah lagi. Setelah menikah, G tinggal bersama mertuanya, berarti ibu dari istri barunya gitu ya. Dan si mertuanya ini punya toko kecil-kecilan. Istrinya melahirkan lagi anak pertama pada Desember 2022, istri keduanya maksudnya ya. Kemudian status PTKP-nya pada tahun 2022 itu apa? Ya, kita breakdown satu-satu. Di 2022 berarti si G ini satu dia punya anak. Anak pertama dari istri pertama yang lahir di Januari 2021. Betul ya teman-teman, yang mana tadi gara-gara melahirkan anaknya si istrinya G ini meninggal dunia. Gitu ya. Karena dia lahir di 2021, maka di 2022 anak pertama dari istri pertama ini bisa menjadi PTKP. Clear ya sampai di sini teman-teman. Kemudian kita lihat di akhir Desember 2021 dia menikah. Oke, dia menikah lagi di akhir Desember 2021. Berarti kalau di 2022 per 1 Januari 2022 statusnya kembali kawin, menikah K, gitu ya. Berarti ini pun menjadi tambahan PTKP, status K-nya. Oke. Kemudian istri keduanya menikah, istri keduanya melahirkan itu di bulan Desember 2022. Karena dia melahirkan di bulan Desember tahun 2022, maka di tahun 2022, anak keduanya dari istri kedua ini tidak bisa dijadikan sebagai PTKP. Gitu ya. Dia akan menjadi PTKP di 2023 karena lahirnya Desember. Ingat cut off kita penentuan status PTKP adalah kondisi di Januari tahun pajak. Di Januari 2022 belum ada ini anak yang keduanya. Masih anak pertama doang gitu ya. Makanya belum bisa dijadikan PTKP di tahun 2022. Oke. Kemudian mertuanya Bang, kan kalau menjadi PTKP itu boleh Bang, keluarga sedarah atau keluarga semenda, gitu ya. Jadi syarat menjadi PTKP itu teman-teman, keluarga sedarah atau semenda, gitu ya. Semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Sedarah ini artinya ayah dan ibunya si G. Semenda ini artinya mertuanya, ayah mertua atau ibu mertuanya, yaitu hubungan yang terjadi gara-gara adanya ikatan perkawinan.
Itu namanya hubungan keluarga semenda. Dan harus satu derajat ke atas atau ke bawah. Jadi hanya bisa orang tuanya dan anaknya si G atau mertuanya. Tapi syarat PTKP tidak sesederhana itu. Syarat berikutnya adalah bahwa harus ditanggung sepenuhnya si PTKP-nya, gitu ya. Si tanggungan ini harus ditanggung sepenuhnya oleh si G. Syarat menjadi ditanggung sepenuhnya itu apa, Bang? Bahwasanya yang ditanggung itu tidak boleh menerima penghasilan, gitu ya. Nah, di sini kita lihat si mertuanya G itu punya penghasilan karena dia punya toko kecil-kecilan. Dengan demikian, si mertuanya ini karena dia punya toko, berarti dia punya penghasilan, maka nggak perlu sebenarnya biaya hidupnya ditanggung sama si G, karena dia juga punya duit si mertuanya, gitu ya. Maka tidak perlu atau tidak bisa menjadi PTKP. Dengan demikian, yang bisa menjadi status PTKP-nya si G di 2022 hanya satu anaknya dari istri pertama dan tambahan karena dia sudah kawin pada akhir Desember 2021. Jadi status PTKP-nya di 2022 adalah K1. Jawabannya B. Itu ya, teman-teman. Nah, lanjut. Soal nomor 9. SMP Negeri 1 XYZ menyewa mesin fotokopi untuk operasional sekolahnya dari PT JKL. Ada instansi pemerintah, SMP gitu ya, nyewa mesin fotokopi dari PT JKL. Sewa bulanannya 5 juta. Sesuai perjanjian akan dibayar uang sewanya tanggal 15 setiap bulan. Di bulan Januari 2022, SMP Negeri 1 nggak bisa bayar sewa karena masalah pencairan anggaran pada awal tahun. Biaya sewa dibayarkan sekaligus pada bulan Februari sebesar 10 juta. 5 juta dari Januari, 5 juta di Februari, gitu ya. Kemudian, pernyataan yang benar atas ilustrasi tersebut adalah, oh di sini opsinya PPh tiga semua. Berarti clear lah ya bahwasanya sewa selain tanah bangunan, teman-teman, itu menjadi objek dari PPh pasal 23. Jadi jangan keliru ya. Dan pilihannya pun di sini semua PPh tiga. Nggak ada yang PPh 4 ayat 2, gitu ya. Nah, kita lihat opsi yang A. PPh tiga atas sewa terutang pada Januari 100.000 dan Februari 100.000. Sedangkan yang B, dia bilang bahwa PPh tiganya ini semua terutang di Februari 200.000. Kenapa? Karena penghasilannya kan semuanya dibayar di Februari. Uang sewanya dibayar penuh di Februari, Bang, 10 juta. Berarti nanti uang sewanya itu di Februari aja 200.000, gitu ya. Sedangkan yang C, dia bilang PPh tiganya terutang di Januari 750.000, Februarinya 750.000. Sedangkan yang D, dia bilang PPh sewanya ini terutang di Februari aja dan harga sewanya itu, sorry, harga PPh-nya itu 1,5 juta. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kalau ada sewa selain tanah bangunan, teman-teman, itu menjadi objek dari PPh tiga. Itu yang pertama dulu yang harus teman-teman tahu. Nah, yang kedua, tarifnya berapa, Bang? Sewa selain tanah bangunan yang dipotong PPh pasal 23 itu tarifnya 2%. Oke. Nah, kemudian kita lihat, kalau tarifnya 2%, berarti 2% dari 10 juta, itu berarti seharusnya 200.000, gitu ya. 200.000 untuk 2 bulan. Berarti opsi yang paling tepat adalah A atau B. Karena ini 750.000 kebanyakan. Tarif berapa dia buat 750.000, gitu ya. Berarti yang paling benar itu adalah A atau B. Yang menjadi pertanyaan, kapan dipotong PPh 23-nya ini, Bang? Apakah Januari 100.000, Februari 100.000, atau semua di Februari karena uang sewanya dibayar penuh di bulan Februari, yaitu 200.000. Nah, kita lihat saat terutang PPh pasal 23. Saat terutang PPh pasal 23 itu adalah pertama, saat penghasilannya dibayarkan. Yang kedua, saat penghasilannya disediakan untuk dibayarkan. Atau yang ketiga, saat terutang. Mana yang terjadi lebih dulu? Apabila sudah ada yang terjadi satu dari tiga kondisi ini, maka saat itu juga sudah terutang PPh pasal 23. Sekarang kita lihat. Di Januari udah dibayar belum penghasilannya? Oh, belum, Bang. Januari nggak ada penghasilan dibayarkan. Oke, selesai. Ada nggak? Udah dibebankan nggak kepada Dipa? Udah disediakan nggak ini uangnya? Maksud dari saat disediakan untuk dibayarkan itu, teman-teman, uangnya udah ada, udah dibebankan ke anggaran, tapi memang belum ada, belum dibayarkan ke penerima penghasilan. Tidak ada informasi. Berarti kita anggap aja belum terjadi. Gitu ya. Berarti kondisi pertama belum terjadi, kondisi kedua belum terjadi di bulan Januari, gitu ya. Tapi kondisi ketiga sudah terjadi saat terutang. Pada tanggal 15 setiap bulan sesuai kesepakatan udah terutang uang sewa, gitu ya. Berarti tanggal 15 ini seharusnya SMP sudah menjurnal ada apa biaya sewa terhadap utang, gitu ya. Ada biaya tapi belum ada duit membayarkannya. Jadi ada utang, sudah timbul kewajiban. Nah, pada saat ada utang, pada saat sudah terutang, gitu ya, biaya sewa mesin fotokopi ini, maka PPh tiga sudah timbul di sana, sudah muncul.
Sehingga yang benar adalah Januari harus dipotong 100.000. 100.000-nya dari mana, Bang? 2% kali 5 juta. Kan 5 juta kan biaya sewanya sebulan. 2% kali 5 juta. Jadi PPh tiga di bulan Januari 100.000 dan PPh tiga di bulan Februari 100.000. Tidak bisa dirapel semuanya di Februari karena syarat saat berutang adalah mana yang terjadi lebih dulu dari tiga kondisi ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya itu yang A. Oke. Lanjut soal terakhir. Nah, ini juga soal terakhir ini butuh ini nih, asumsi gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada kantor kecamatan XYZ. Dia berupaya mendorong perkembangan UMKM di daerahnya dengan mengadakan kompetisi kreasi dan inovasi produk UMKM. Kompetisi ini diikuti oleh 35 UMKM yang menang PTH. PTH menjadi pemenang dalam kompetisi ini dan memperoleh hadiah 10 juta rupiah. PTH wajib memiliki surat keterangan sebagai wajib pajak yang menggunakan PP23. Berarti si PTH dia adalah WP UMKM. Dia punya SK PP23, dia kasih ke instansi pemerintah, aku WP PP23. Dia minta supaya atas penghasilan ini pasti dipotong 0,5%, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau tidak ada SK PP23, maka penghasilan hadiah yang diterima oleh wajib pajak Badan Dalam Negeri ini menjadi objek dari PPh pasal 23, tarifnya 15%. Gitu ya. Tapi karena ini si PTH menyerahkan SKPP 23 tahun 2018, besar kemungkinan atau pastinya kita bakal mikir, oh dia pasti kena PPh final bang, 0,5% lah. Karena kan dia ada SKPP 23, gitu ya. Nah, kenapa tadi aku katakan ini bisa diperdebatkan? Karena jujur aku secara pribadi sih tidak setuju kalau ini dipotong 0,5%. Walaupun di sini jawabanku tetap dipotong 0,5% ya. Nanti kita lihat alasannya kenapa aku bilang kayak gitu. Nah, di sini jawaban yang paling make sense adalah A, bahwa kantor kecamatan XYZ memotong PPh final. Tarifnya 0,5% dari 10 juta. Kenapa? Karena ada SK PP23. Gitu ya. Sehingga kewajiban pemotongan PPh 23-nya ditangguhkan. Tidak ada. Gitu ya. Yang B ini salah. Karena katanya dipotong PPh final. Masa 25%? Ini kan hadiah undian. Berarti salah. Nah, yang C dipotong PPh 21. Udah pasti salah. Wajib pajak badan tidak pernah dipotong PPh pasal 21. Underline ya. Tidak pernah ada pemotongan PPh 21 atas wajib pajak badan. PPh 21 ini full untuk orang pribadi. Oke. Berarti pilihannya sebenarnya antara A atau D. D ini kan dibilang dipotong PPh 23 tarif 15%. Nah, yang mana yang dipilih, Bang? Yang A atau yang D? Nah, jawabannya antara dua ini. Kita lihat dasar teorinya. Oke. Ini ketentuannya, teman-teman. Bahwa kalau ada wajib pajak badan tertentu, koperasi CV Firma dan perseroan terbatas, PT, omsetnya kurang dari 4,8 M, dia boleh pakai PP 55 atau PP 23 kalau yang lamanya. Itu ya. Dia ini siapa? PT tadi ya, PTH, berarti boleh. Gitu ya. Nah, yang boleh dipakai untuk menggunakan tarif 0,5% ini atas penghasilan yang mana? Nah, di sini kolom objek pajak. Yang bisa dipakai tarif 0,5% adalah atas penghasilan dari usaha termasuk dari cabang. Tapi tidak boleh dipakai untuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas tahu ya. Contohnya kalau ada jasa dokter, notaris, PPAT, aktuaris, konsultan, dan lain sebagainya itu semua pekerjaan bebas. Pekerjaan yang memang butuh keahlian tertentu dan harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan dulu. Itu pekerjaan bebas. Oke. Kemudian penghasilan dari luar negeri pun tidak boleh pakai PPh UMKM. Penghasilan yang kena PPh final tersendiri itu pun tidak boleh pakai PPh UMKM. Contoh si PT apa tadi nih? PTH menerima penghasilan hadiah undian. Walaupun dia menyerahkan SKPP 23, teman-teman, dia nggak boleh dipotong 0,5%, tapi tetap 25%. Kenapa? Karena hadiah undian ada PPh final tersendirinya, yaitu 25%. Jadi nggak boleh pakai SKPP 23, gitu ya. Atau kalau ada penerimaan penghasilan yang bukan objek pajak. Arti definisi bukan objek pajak itu, penghasilan itu nggak boleh dipajaki. 1.000 pun nggak boleh. 1% pun nggak boleh. 0,5% pun nggak boleh. Nggak boleh dipajakin. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi si PTH menerima penghasilan berupa hadiah. Masukkah komponen hadiah itu menurut teman-teman ke penghasilan dari usaha? Emang ada wajib pajak badan? Usahanya ngapain? Yuk buat perusahaan gitu ya. Usahanya ngapain? Ikut lomba tiap hari supaya dapat hadiah. Nah, menurutku secara pribadi, seharusnya penghasilan dari hadiah tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam komponen usaha. Karena di PP 23 dan PP 55 pun teman-teman tidak menyatakan, tidak mengatur secara rigid terkait penghasilan dalam negeri lainnya. Hadiah itu masuk ke kelompok penghasilan dalam negeri lainnya namanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau dimasukkan ke dalam definisi penghasilan dari usaha, menurutku nggak masuk akal. Emang ada wajib pajak badan didirikan, usahanya ngapain? Bukan jualan, bukan menyerahkan jasa, tapi ikut lomba. Kan nggak make sense. Itu kan penghasilan bukan dari usaha. Gitu ya. Kemudian, apakah penghasilan hadiah juga masuk ke pekerjaan bebas yang tidak boleh pakai PP 55? Enggak juga.
Apakah itu dari luar negeri? Enggak juga. Apakah kena PPh final? Oh enggak, dia menjadi objek PPh tiga tadi. Apakah dia bukan objek pajak? Oh tidak, dia objek PPh tiga. Lah terus masuk kemana dong hadiahnya? Kan nggak masuk nih. Ke usaha pun tak masuk, ke yang empat ini pun tak masuk gitu ya. Sehingga terjadi kekosongan hukum memang di sini teman-teman. Makanya kalau kita mau memaksa ke PPh pasal 23 akan ada yang beranggapan loh tidak boleh dong. Itu kan dianggaplah masuklah ke dalam komponen peredaran brutonya gitu ya sebagai penghasilan usahanya sehingga kena 0,5% gitu ya. Tapi kalau dipaksakan pun di 0,5% akan ada juga yang beranggapan bahwa itu kan nggak make sense kalau kita anggap sebagai penghasilan dari usaha gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku putuskan yang paling make sense adalah yang A, tetap dipotong PPh 4 ayat 2. Karena dalam praktik nyatanya pun teman-teman, ini di kantor perpajakan gitu ya, kita biasanya tidak akan memeriksa lah, tidak akan mempermasalahkan gitu karena memang terjadi kekosongan hukum. Sehingga yang paling make sense itu tetap dipotong PPh 4 ayat 2, 0,5% kali 10 juta. Gitu ya. Jadi kena tarif kena potong pajak 50.000 aja karena dia punya SKED PP 23. Kalau dia tadi nggak punya SKED PP 23 baru kita gas PPh pasal 23 gitu ya. Tarifnya 15%. Ini cara ngingat gampangnya ini, objek PPh 23, Bu Rohadi saja. Bunga, royalti, hadiah, dividen. Cuman dividen ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja, dia bisa menjadi bukan objek pajak selama memenuhi syarat. Oke, Bu Rohadi ini tarifnya 15%, untuk saja yaitu sewa dan jasa tarifnya 2%. Oke, itu untuk objek PPh pasal 23. Ada yang mau dibahas dari pilihan ganda? Atau sudah paham semuanya mungkin ya? Oke, kalau sudah paham, mantap. Lanjut ke hitungan singkat, teman-teman. Soal nomor satu. Paham? Mantap. Oke, soal nomor satu. Tentukan jenis penerima penghasilan. Apakah pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, atau peserta kegiatan dari kondisi-kondisi berikut. Satu, Zara, guru tidak tetap di SD ABC, memperoleh penghasilan sebesar 3 juta setiap bulan. Kalau teman-teman menggunakan ini, guru tidak tetap ini, terus kalian langsung gas op, dia pegawai tidak tetap, Bang. Karena dia guru tidak tetap, maka asumsi yang kalian pakai salah besar. Oke, kenapa? Karena yang kita lihat untuk menentukan apakah dia pegawai tetap atau pegawai tidak tetap adalah ini, penghasilannya, bukan statusnya. Mau dia guru tetap kek, guru tidak tetap kek, guru cabutan kek, kita nggak peduli. Yang kita pedulikan adalah penghasilan yang dibayarkan itu berapa. Nah, di sini kita lihat, penghasilannya dibayarkan 3 juta setiap bulan. Berarti kan ini sama dengan PNS. Artinya apa? Definisi dari pegawai tetap itu, teman-teman, ini adalah pegawai yang dikontrak. Ada perjanjian kerjanya antara pemberi penghasilan dengan penerima penghasilan. Antara SD ABC dengan Zara pasti punya perjanjian. Zara nanti ngajar ya di SD ABC. Nanti memang statusnya dia guru tidak tetap, tapi pasti dia akan dari sudut pandang kakak. Oh, oke. Habis ini ya, bisa dijelasin ada perbedaan antara pajak final sama yang non final itu apa aja. Oke. Kita balik ke sini dulu. Zara ini kan guru tidak tetap tadi. Dia ngajar di SD ABC gitu ya, teman-teman. Zara ini pasti punya perjanjian dengan SD ABC. Nanti saya kerja ngajar di SD ABC. Walaupun status saya sebagai guru tidak tetap, tapi SD ABC punya kewajiban untuk membayar penghasilan secara teratur kepada saya 3 juta setiap bulan. Udah selesai. Jadi kalau pegawai tetap, perbedaannya dengan pegawai tidak tetap adalah penghasilannya. Pegawai tetap ini mau kerja pun dia, tidak kerja pun dia, penghasilannya sama. Oke. Sedangkan kalau pegawai tidak tetap, oh enggak. Dia hanya dapat penghasilan kalau dia masuk. Contohnya apa? Buruh harian lepas. Oke. Kayak tukang bangunan. Lah tukang bangunan tuh kalau dia nggak masuk kerja, dia mau dapat duit. Lah nggak bisa. Dia kerja dulu baru dapat duit. Hitungan penghasilannya per hari. Berapa hari Bapak masuk? Berapa hari Bapak kerja? Oh, 5 hari dalam 1 minggu sekian gaji Bapak. Lah kalau Zara ini walaupun dia guru tidak tetap, kan bisa kan tiba-tiba entah dia cuti sakit kek, izin sakit kek, gajinya tetap sama 3 juta setiap bulan sesuai dengan kontrak dan perjanjian. Jadi sama aja statusnya si Zara ini sama kayak karyawan swasta. Makanya status si Zara ini dalam kasus ini teman-teman adalah pegawai tetap. Karena dia menerima penghasilan teratur setiap bulan itu 3 juta. Oke, jadi jangan pakai kata-kata guru tidak tetapnya ya. Lanjut soal nomor B dulu, baru nanti kita jawab yang final dan non-final. Yang B, Yuni, pelatih bulu tangkis. Dia pembina ekskul di SMP DEF yang dibayar 200.000 per kedatangan. Nah, ini mungkin opsi yang bisa kalian pakai atau mungkin yang membingungkan adalah apakah dia bukan pegawai, Bang? Atau apakah dia pegawai tidak tetap? Mungkin kalian bisa beranggapan dia bukan pegawai gara-gara dia pelatih bulu tangkis, coach gitu ya. Tapi dia dibayarnya 200.000 per kedatangan.
gitu ya. Karena dia unit pelaksanaan pekerjaannya ini, sorry, unit penghasilannya itu dibayarkan berdasarkan jumlah dia datang atau unit pelaksanaan pekerjaan. Berapa kali dia datang? Sekali datang 200.000 gitu ya. Berarti kalau dia dua kali datang ya 200.000. Ini lebih masuk ke pegawai tidak tetap. Sama kan kayak istilahnya buruh, buruh harian lepas tadi kan. Kalau dia misalkan masuk kerjanya dua kali, ya dua kali lah gajinya dibayar. Kalau dia misalkan datangnya tiga kali dibayar. Gitu kan. Itu lebih masuk ke pegawai tidak tetap. Gitu ya teman-teman. Nah, masuk ke yang C. Jadi untuk menentukan ini, salah satu caranya kita adalah melihat jenis penghasilannya. Penghasilannya itu dibayarkannya kayak gimana? Apakah teratur atau tidak teratur? Dan ini penghasilannya tidak teratur karena berdasarkan berapa kali jumlah kedatangannya dalam satu minggu atau dalam satu bulan. Oke? Lanjut soal nomor C. Widodo. Nah, Widodo ini peserta. Dia datang pada saat peresmian stadion olahraga. Ada dapat goodie bag berupa mendapat goodie bag termasuk juga uang senilai 150.000. Teman-teman, kalau ada orang pribadi datang dalam satu kegiatan dalam satu acara terus dia dapat duit, maka duitnya ini akan dipotong PPh satu sebagai peserta dari suatu kegiatan. Berarti Widodo adalah peserta kegiatan. Gampang. D. Fania. Dia dokter. Nah, dokter mungkin nggak langsung beranggapan, Bang, dokter pekerjaan bebas, Bang, karena harus mendapat pendidikan dan pelatihan khusus. Tapi kalian harus lihat, posisi si Fania di rumah sakit itu adalah direktur RSUD JKL. Berarti posisi Fania di sini bukan sebagai dokter medis, bukan sebagai dokter praktek. Nah, karena dia sebagai direktur, maka ini dia dianggap sebagai pegawai tetap, teman-teman. Kenapa? Karena penghasilan Fania sebagai dokter, sorry, sebagai direktur di RSUD itu bukan berdasarkan berapa banyak orang yang dia sembuhkan, bukan. Bukan berdasarkan berapa banyak pasien yang dia sembuhkan, enggak. Tapi berdasarkan jabatannya. Lah karena dia direktur, maka setiap bulan dia akan menerima penghasilan 50 juta misalkan. Mau dia nggak masuk visit pasien kayak bahkan memang biasanya nggak masuk visit pasien nih mereka kalau dokter yang menjabat sebagai direktur ini. Ya mereka fokus untuk membina manajemen rumah sakit aja. Dia nggak akan masuk ke pasien-pasien gitu, enggak. Jadi posisinya si Fania ini walaupun title-nya sebagai dokter, tapi dia tidak menyembuhkan pasien. Dia bukan pegawai posisinya, tapi sebagai direktur, yaitu sebagai pegawai tetap. Itu ya teman-teman. Karena dokter itu posisinya bisa dua di rumah sakit, teman-teman. Bisa sebagai bukan pegawai, bisa sebagai pegawai tetap. Dia akan menjadi pegawai tetap kalau kasusnya kayak gini nih. Dia menjadi dokter tapi dia bukan nyembuhin pasien. Dia sebagai pegawai tetap di sana gitu loh. Atau bisa juga dia sebagai dokter umum yang kayak tiap hari masuk gitu loh. Namanya ada di dalam daftar pegawai. Itu juga yang bisa membedakan antara pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap. Ada nggak namanya di daftar pegawai atau daftar manajemen gitu ya? Kalau ada, maka dia sebagai pegawai tetap. Nah, pada saat kapan dokter itu menjadi bukan pegawai, Bang? Pada saat dia buka praktek di rumah sakit tersebut. Penghasilan yang dibayarkan kepada dia itu berdasarkan berapa banyak orang pasien yang dia tangani atau yang dia sembuhkan. Nah, itu namanya baru posisinya sebagai bukan pegawai. Gitu ya. Lanjut, yang E. Ada Umar, psikolog. Dia memberikan layanan konselor di perguruan tinggi 2 minggu sekali. Nah, ini lebih masuk ke bukan pegawai. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa sebagai konselor. Dia harus dapat sekolah dulu lah. Dia harus apa? Mengikuti pendidikan, pelatihan dulu gitu. Ini termasuk kalian tertentu. Jadi dia ini lebih masuk ke dalam kelompok bukan pegawai. Karena ini masuk ke dalam kelompok pekerjaan bebas. Gitu ya teman-teman. Itu untuk yang soal nomor satu. Oke. Nah, mungkin aku selesaikan dulu ya yang 2 dan 3 ya, teman-teman. Baru aku jawab pertanyaan yang tadi ya. Soal nomor 2, ada Pak Rudi. Pak Rudi ini status PTKP-nya K3. Oke, menikah dengan 3 orang anak, punya NPWP. Dia pensiunan guru SD. Penghasilannya sebagai berikut. Ada uang pensiun 4.800.000, tunjangan beras 289.680. Hitung PPh satu pensiun yang diterima oleh Pak Rudi. Teman-teman, ini ada nggak tanggalnya? Aduh, nggak ada ya tanggalnya. Kenapa aku tanya tanggalnya? Karena untuk perhitungan PPh satu ini, silahkan teman-teman banyak-banyak berdoa supaya soal ujiannya teman-teman nanti menggunakan tanggal atau menggunakan tahun setelah atau sejak Januari 2024. Gitu ya. Karena sejak Januari 2024 sampai sekarang dan seterusnya PPh satu itu baik untuk pegawai tetap gitu ya. Termasuk juga kepada pensiunan ini kita sudah menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER yang mana mekanismenya jauh lebih gampang daripada mekanisme lama. Cuman karena ini soal tahun 2022 maka sudah pasti ini belum berlaku TER karena belum ada PMK 168 kemarin gitu ya. Jadi kita masih menghitung dengan menggunakan ketentuan lama. Oke? Banyak-banyak berdoa lah supaya nanti soal kalian menggunakan TER. Nah, kita bahas. Pak Rudi ini pensiunan.
Berapa uang pensiunnya? 4.800.000 gitu ya. Ini penghasilan brutonya. Tunjangan berasnya 289.680. Dia cuma menerima penghasilan kotor ini doang. Berarti penghasilan kotornya selama 1 bulan adalah 4.800.000 tambah 289.680. Oke, teman-teman. Totalnya 5.089.680. Teman-teman, pensiunan itu mirip sama pegawai tetap. Bedanya hanya di pengurang. Kalau untuk pensiunan, nama pengurangnya bukan biaya jabatan, tapi biaya pensiun. Jumlahnya atau cara menghitungnya sama. Yang beda hanya batasan maksimum. Kalau untuk biaya jabatan, ini kan dipakai oleh pegawai tetap. Ya, jumlahnya berapa, Bang? 5% kali penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta dalam 1 tahun. Tolong itu diingat ya, teman-teman, nggak boleh dilupa. Tapi kalau untuk pensiunan, maka namanya bukan biaya jabatan, tapi biaya pensiun. Ini untuk pensiunan. Oke, kayak mana cara ngitungnya? Sama, 5% kali penghasilan brutonya. Nah, maksimal bukan 500.000, tapi cuma 200.000 per bulan. Gitu ya, teman-teman. Di situ doang beda antara pegawai tetap dengan pensiunan. Kenapa pensiunan mirip perlakuannya dengan pegawai tetap? Karena pensiunan ini menerima penghasilan teratur juga kan tiap bulan. Ada nggak orang tua teman-teman di sini yang pensiunan PNS? Tiap bulan itu pasti pensiunan itu menerima penghasilannya sama. Ya sesuai dengan penghasilan terakhir dia sesuai dengan gaji pokok dia gitu. Makanya perlakuannya sama dengan pegawai tetap. Bedanya cuman yang biaya pensiun ini aja. Kalau pegawai tetap pakai biaya jabatan, jumlahnya lebih gede. Kalau biaya pensiun, jumlahnya lebih kecil. Karena penghasilannya ini pun pasti lebih kecil daripada PNS yang masih aktif. Gitu ya, teman-teman. Nah, pengurangnya biaya pensiun. Cara menghitungnya 5% dari penghasilan bruto. Kita hitung. 5% dari 5 juta itu adalah 254. Sedangkan maksimal tadi cuma 200.000. Berarti yang kita pakai adalah nilai maksimalnya yaitu 200.000. Gitu ya. Penghasilan neto sebulannya itu adalah 5.089.680 kurang 200.000. Oke, berarti 4.889.680. Itu sebulan. Penghasilan neto setahunnya berapa? Tinggal kali 12. Gitu ya. Kemudian kita lihat berapa PTKP-nya. PTKP-nya itu kan K3. Karena ini kan laki-laki ya, Rudi ya, PTKP-nya K3. Dia bukan perempuan, karena kalau wanita kawin, PPh 21-nya itu status PTKP-nya TK0. Kecuali dia bisa memberikan surat pernyataan yang menyatakan suaminya tidak menerima penghasilan dari manapun, minimal dari kecamatan. Oke, itu tolong diingat ya. Dalam perhitungan PPh 21, terutama mekanisme lama, sebelum penggunaan tarif TER. Oke. Nah, PTKP-nya ini K3. K3 itu berapa? Berarti orang pribadinya dulu 54 juta. Tambah status kawinnya 4.500.000. Tambah tanggungannya 4.500.000 kalikan 3 orang. Berarti total PTKP-nya adalah 72 juta. Lah udah habis. Penghasilan itu cuma 58 juta, PTKP-nya 72 juta. Penghasilan kena pajaknya tidak ada, PPh 21-nya tidak ada. Jangan kerajinan ya, jangan dihitung di sini nilainya negatif ya, teman-teman. Nanti PPh 21-nya di sini negatif pula. Maksudnya gimana? Negara yang berutang ke si pensiunan kan nggak mungkin ya. Jadi kalau penghasilan neto sudah lebih kecil dari PTKP, udah PHKP-nya nol kan, PPh 21-nya nol kan. Gitu ya, teman-teman. Inilah juga sebenarnya alasan kenapa wajib pajak pensiunan itu disarankan untuk mengajukan permohonan non efektif namanya, supaya NPWP-nya dinonaktifkan. Nggak dihapus NPWP-nya tapi dinonaktifkan. Kenapa? Karena pajak yang terutang tidak ada di bawah PTKP gitu ya. Dengan syarat si pensiunan itu tidak punya usaha di rumah. Nanti misalkan Pak Rudi ini pensiunan, Bang. Pajaknya nggak ada nih, Bang. PHKP-nya nol karena uang pensiunnya lebih kecil dari PTKP-nya, Bang. Tapi di rumahnya, Bang, punya toko kelontong 4 pintu gitu ya. Nggak boleh dinonefektifkan karena dia punya usaha gitu ya. Itu nice to know aja sih. Oke, lanjut ke soal terakhir di hitungan singkat. Ada SMA Negeri 1 Madiun sedang menjajaki kerjasama untuk pertukaran pelajar dengan Singapura. Sekolah SMA 1 ini mengundang konsultan pendidikan dari Singapura. Keren sekolahnya ya. Untuk memberikan jasa konsultasi. Atas jasa yang diberikan, Mr. Chang ini memperoleh fee 24 juta dari sekolah. Ada P3B dari Indonesia dengan Singapura, di mana katanya kalau ada penghasilan berupa jasa tenaga ahli, teman-teman, harus dikenai pajak 10% aja. Tapi Mr. Chang tidak memberikan SKD kepada SMA Negeri 1 Madiun. Hitung PPh 21 yang terutang atas penghasilan Mr. Chang. Teman-teman, tolong diingat, PPh pasal 26 itu adalah PPh yang dipotong atas penghasilan SPLN atau penghasilan subjek pajak luar negeri, termasuk penghasilan jasa. Gitu ya. Nah, cuman untuk ketentuan terkait tarif, ini kalian harus jeli, harus melihat keterangan di soal. Karena tarif PPh pasal 26 jangan langsung kalian pakai 20%, salah gitu ya.
Iya, kalau kayak kasus kayak gini sih untung kalian pakai 20% gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat dulu. Untuk perhitungan PPh pasal 26, kalau kalian mau menentukan pakai tarif yang mana, tentuin dulu apakah si wajib pajak, apakah si orang luar negeri ini berhak menggunakan P3B atau tidak. Pada saat kapan kita bisa menentukan dia bisa pakai P3B atau tidak, Bang? Pada saat ada sertifikat keterangan domisili atau SKD. Apabila si orang luar negeri ini punya SKD dan dia kasih kepada si SMA Negeri 1 Madiun, maka Indonesia atau si SMA Negeri 1 Madiun selaku pembayar penghasilan yang akan memotong pajak harus mengikuti apa kata P3B antara Indonesia dengan Singapura. Nah, P3B antara Indonesia dan Singapura bilang nggak boleh dipajaki 20% kalau ada penghasilan tenaga ahli. Pajaki 10% aja. Oke? Itu akan kita pakai kalau Mister Chang memberikan SKD. Tapi kan ini Mister Chang tidak memberikan SKD. Gitu ya. Karena tidak ada SKD, maka tarif PPh enam yang kita pakai adalah tarif PPh enam domestik, yaitu 20%. Nah, ini yang maksudku tadi tarifnya harus hati-hati. Kalian harus lihat, ada nggak SKD? Kalau ada SKD, maka ikut tarif P3B. Oke. Tapi kalau tidak ada SKD, maka kita akan potong PPh 26 20%. Ya, karena ini tidak ada SKD, maka kita menggunakan tarif 20%. Oke. Eh, fee-nya berapa? 24 juta. PPh pasal 26-nya berarti gampang ya, 20% langsung dikalikan dengan 24 juta aja, yaitu 4.800.000. Oke, dan ini sifatnya final. Gitu ya, teman-teman. Itu untuk perhitungan PPh enam atas Mister Chang. Ada yang mau dibahas dari soal ini? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, ini tadi ada pertanyaan. Apa sih beda yang mendasar antara pajak yang final sama non-final itu apa aja? Satu, yang paling jelas perbedaannya itu adalah perlakuannya sih, teman-teman. Jadi memang antara ini tidak ada teknis tersendiri ya. Membedakannya apa sih, Bang? Nggak ada. Memang harus menghafal gitu bahwa PPh yang sifatnya final, perlakuannya berbeda. Perlakuannya berbeda maksudnya gimana, Bang? Satu, atas penghasilan tersebut sudah cut off pada saat dipajaki. Makanya namanya final. Maksudnya di cut off ini kayak mana, Bang? Pada saat ada orang lain menerima penghasilan final, pada saat kita memajaki penghasilan itu, si orang yang dipajaki ini tidak ada kewajiban lain-lain lagi di akhir tahun. Kewajibannya di akhir tahun cuma satu, laporkan penghasilan finalnya. Udah. Penghasilan final itu tidak akan dibawa lagi ke akhir tahun, dihitung lagi pajaknya ulang, enggak. Dia selesai pada saat dipajaki. Itu makanya namanya pajaknya bersifat final. Oke. Dan PPh final itu tidak bisa dikreditkan di akhir tahun, teman-teman. Jadi benar-benar sudah selesai, sudah final pada saat dia dipajaki, pada saat dikenakan pemajakannya. Beda kalau PPh yang sifatnya non-final. Kalau ada wajib pajak menerima penghasilan sifatnya non-final, dia akan dipotong pajak PPh non-final, gitu ya. Tapi penghasilan tersebut akan dibawa lagi, akan dibawa dan dihitung ulang pajaknya. Nah, ini ribetnya. Di akhir tahun oleh wajib pajak penerima penghasilan. Oke, dibawa lagi ke akhir tahun, hitung lagi, gabungin lagi dulu total penghasilannya berapa, hitung lagi ulang pajaknya berapa, gitu. Nah, kemudian PPh-nya, PPh yang dipotong atau dipungut, ini bisa dikreditkan. Itu beda mendasarnya. Kalau non-final ini, penghasilannya akan dibawa lagi di akhir tahun, dihitung ulang berapa pajaknya, dikurangkan dengan kredit pajak. Kalau ada kekurangan pembayaran, setorkan lagi. Itulah kalau PPh non-final. Tapi kalau PPh final nggak gitu. Pada saat ada menerima penghasilan, dibayar, dipotong pajaknya itu bersifat final. Penghasilan yang sifatnya final itu di akhir tahun tidak perlu dihitung-hitung lagi. Cukup lampirkan aja. Kemarin aku nerima contohnya hadiah undian. Nih jumlahnya udah dipotong pajak sama yang ngasih hadiah undian. Selesai. Nggak perlu lagi dihitung-hitung. Berapa ada nggak kurang bayar pajaknya? Nggak mungkin ada kurang bayar pajaknya. Itu kalau PPh final. Gitu ya teman-teman. Contohnya apa Bang? PPh final itu contohnya pertama. Yang paling banyak dan semuanya itu adalah 4 ayat 2. Kalau ada PPh 4 ayat 2 ini semua final. Oke. Kemudian PPh 15 ini pun final. Kemudian PPh 21 ini sebagian aja yang final. Contohnya apa tadi yang diterima oleh PNS? Yang diterima oleh PNS tapi penghasilannya tidak teratur dan dibayarkan yang membayarkan itu dibebankan kepada APBN atau APBD. Termasuk kalau ada penerimaan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus itu juga PPh satu yang sifatnya final. Kemudian ada juga yang namanya PPh dua final, teman-teman. Nah, PPh dua final ini contohnya apa?
nggak kalian pelajari sih, karena teman-teman pelajarinya yang instansi pemerintah kan. Tapi adalah nanti ini penyerahan oleh Pertamina berupa BBM atau BBG, itu juga sifatnya final. Tapi di kalian kecil kemungkinan ini tidak akan ada lah. Termasuk satu lagi yang objek PPh final adalah PPh pasal 26. Ini juga final yang diterima oleh orang luar negeri. Gitu ya. Sedangkan non final ya sisanya PPh 21, 23 itu non final gitu ya. Itu aja sih mungkin perbedaan mendasar. Kalau analisis yang membedakannya secara rigid sih tidak ada. Jadi mau tidak mau memang ini harus dihafalkan sih. Banyak-banyak bahas soal untuk bisa membedakannya. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal kasus. Nah ini soal kasus yang paling banyak hitungannya nih. Semangat ya. Oke, pada bulan Agustus 2022, teman-teman, instansi pemerintah ABC punya beberapa transaksi sebagai berikut. Berarti ini yang membayarkan penghasilan adalah instansi pemerintah. Ini yang aku bilang tadi bahwa teman-teman ASP itu PPh potong dan pungutnya difokuskan kepada instansi pemerintah aja, gitu ya. Jadi yang di luar instansi pemerintah tidak dibahas. Oke. Nah, di sini kita lihat instansi pemerintah di bulan Agustus ini membayar gaji. Pertama nih, membayar gaji Pak Rahmat. Dia ini K2 ber-NPWP PNS golongan 4. Dia ini kepala kantor yang punya penghasilan sebagai berikut. Pertama, gaji pokoknya sekian, tunjangan sekian. Pak Rahmat sudah bekerja di instansi 15 tahun. Di bulan Agustus 2022 itu adalah bulan terakhirnya dia bekerja. Mulai September dia berhenti bekerja dan tidak mendapatkan hak pensiun. Oke. Ini juga yang menurut aku teman-teman harus pahami di dalam perhitungan PPh pasal 21. Mungkin kita ke review materinya dikit-dikit dulu ya. Untuk PPh pasal 21 dengan menggunakan ketentuan lama, kalau ada berhenti bekerja, di tahun berjalan. Ini kan berhenti bekerja tahun berjalan kan. Januari sampai Agustus si Pak Rahmat masih kerja, masih dapat gaji 6 juta dan tunjangan-tunjangan. Tapi di Desember dia udah berhenti. Dia udah nggak bekerja lagi dan nggak dapat pensiun. Berarti dia berhenti bekerja di tahun berjalan. Kalau ada subjek pajak dalam negeri gitu ya, berhenti bekerja di tahun berjalan, bagaimana perlakuannya? Nah, kita lihat setelah dia berhenti bekerja di tahun berjalan, maka after berhenti, apakah masih ada kewajiban pajak subjektif atau tidak? Atau gampangnya gini, setelah Pak Rahmat ini berhenti, dia masih berstatus sebagai SPDN nggak? Kalau setelah berhenti si Pak Rahmat ini masih SPDN, masih orang Indonesia, masih stay di Indonesia, dia nggak pindah tiba-tiba ke Australia, mungkin kan? Ah karena pensiun, pergilah ke Australia gitu ya, nyari kerja baru di sana, jadi warga negara Australia gitu, bisa jadi kan? Kalau Pak Rahmatnya bukan nggak pergi ke Australia, dia tetap stay di Indonesia menikmati masa pensiunnya, berarti setelah berhenti dia masih tetap di Indonesia menjadi SPDN, maka perhitungan pemajakannya tidak disetahunkan. Tolong diingat. Oke. Tapi sebaliknya, kalau after berhenti, si Pak Rahmat ini pergi ke luar negeri, dia menjadi orang Australia kerja di sana gitu ya, maka perhitungan PPh 21-nya di bulan Agustus itu harus disetahunkan. Ini tolong diingat ya, ini untuk kasus yang berhenti bekerja di tahun berjalan. Oke? Gitu juga kalau mulai bekerja di tahun berjalan. Kalau sebelum dia bekerja dia sebagai SPDN tidak disetahunkan, tapi kalau sebelum dia bekerja dia adalah SPLN, maka dia akan disetahunkan. Itu tolong diingat, terutama untuk perhitungan mekanisme yang lama, gitu ya. Dan kalau di TER pun masih dipakai sih sebenarnya, cuman penyesuaiannya nanti di tarif TER-nya aja. Oke? Nah, kita kembali karena ini masih ketentuan lama, kita fokus ke ketentuan lama. Karena ada berhenti bekerja di tahun berjalan dan setelah berhenti bekerja dia kemungkinan besar masih SPDN, nggak ada di soal dibilang Pak Rahmatnya pergi ke luar negeri, berarti dia masih SPDN sehingga PPh 21-nya tidak disetahunkan. Gimana cara menghitung PPh 21 bulan Agustusnya, Bang? Dua kali menghitung. Perhitungan pertama, kalian harus hitung berapa PPh 21 dari bulan Januari sampai bulan Juli. Sampai bulan sebelum si Pak Rahmatnya berhenti. Atau sebelum Pak Rahmatnya pensiun. Dia kan pensiunnya Agustus. Berarti sebelum berhenti kan Januari sampai Juli. Hitung dulu Januari sampai Juli. Gimana caranya, Bang? Kita hitung ya. Gaji pokoknya 6 juta. Tunjangan-tunjangannya masukkan semuanya. Totalnya berapa? Totalnya 13.017.260. Oke. Biaya jabatannya berapa? Tadi kan 5% kan dari biaya penghasilan kotor. 5% kali 13 juta ini udah lebih dari 500.000, teman-teman. Makanya maksimal dipakai 500.000 aja. Penghasilan neto sebulannya berapa? Tinggal dikurang. 13.017.260 kurang 500.000 sama dengan 12.517.260. Oke. Nah, PTKP-nya berapa? K2 tadi ya. Berarti untuk dirinya sendiri, untuk Pak Rahmat sendiri 54 juta.
tambah status kawin 4,5 juta, tambah 2 orang tanggungan 4,5 juta kali 2. Totalnya 67,500.000. Penghasilan kena pajaknya adalah 82,707.120. Kalau kalian langsung menggunakan angka ini, kalikan terus bang, pakai tarif pasal 17, maka selamat, perhitungan kalian pasti salah. Kenapa? Karena pasal 17 Undang-Undang PPH bilang kalau ada penghasilan kena pajak, angka belakangnya keriting, maka harus dibulatkan dalam ribuan rupiah penuh ke bawah. Oke? Memang selisihnya cuma sedikit banget, ini kan cuma bulatkan 120 doang. Tapi ini salah satu step yang tidak boleh dilupakan. Karena ini membuktikan ke dosennya teman-teman bahwa saya hafal Pak, saya paham undang-undang pajak gitu ya. Jadi jangan dilupa, ini sepele sih, tapi salah gitu kalau tidak dilakukan gitu ya. Jadi PHKP-nya ini, kalau angka belakangnya keriting teman-teman, angka ribuan belakangnya ini keriting, dia pembulatannya harus ke dalam, dibulatkan ke ribuan rupiah penuh ke bawah. Harus ke bawah. Berarti kalau ini 82,707.120, kalian bulatkan 82,707.000. Bang, kayak mana kalau ternyata 82,707.999, Bang? Kan sesuai matematika bulatkan naik lah, Bang. Nggak berlaku matematika di sini ya. Karena teman-teman mau ngitung pajak. Oke, undang-undang pajak bilang berapapun angka keriting di belakang ini, mau 999 ke, 444 ke, 001 ke, semuanya dibulatkan ke bawah. Oke, jadi kalaupun kayak yang tadi aku bilang, misalkan ini 82,707.999, dia tetap dibulatkan ke bawah menjadi 82,707.000. Oke, nah setelah dibulatkan baru kalian hitung PPh 21-nya selama setahun berapa. Kita hitung, ini kan sudah masuk ke lapisan kedua. Ingat ya, lapisan pertama itu kan 0 sampai 60 juta kena tarif 5%. Berarti 60 juta pertama kalikan 5%. Berapa? 5% kali 60 juta, yaitu 3 juta. Nah, ini sudah masuk ke lapisan kedua, yaitu sisanya, gitu ya. Yaitu di lapisan kedua kan dikenakan 15% untuk penghasilan kena pajak mulai dari 60 sampai dengan 250 juta gitu kan. Nah, di sini kalian tinggal hitung 15% dikalikan dengan 82,707.000 dikurang dengan 60 juta. Kok dikurang 60 juta, Bang? Karena sudah dipajaki di lapisan pertama. Yaitu selisihnya aja yang dipajaki di lapisan kedua, yaitu 12,707.000 dikali 15%, hasilnya 3,406.000. Eh, gawat, salah ya? Oh iya, tunjangan istrinya 600.000. Oke, thank you ya. 600.000, sip. Berarti ya udahlah ya, berarti tinggal ganti yang bruto aja. Thank you ya koreksinya. Menjadi 13 juta, biaya jabatannya tetap di 500.000. Kemudian PHKP-nya menjadi 89,187.120. PHKP pembulatan 89,187.000. Ya, berarti naik 2 jutaan ya. Oke. PPh 21-nya jadi berapa? Sama aja berarti ya. Ini berarti lapisan keduanya bukan 12,707, tapi 89 kurang 60 itu berapa? 29 ya. 29,187.000. Gitu ya. Berarti 15% dikalikan 89,187 kurang 60 juta. Yaitu 29,187 kali 15%. Hasilnya 4,378. Oke. Total PPh-nya berapa? Lapisan 1 tambah lapisan 2. Yaitu 7,378.050. Bulatkan lagi nggak Bang? Enggak. Pembulatannya di sini aja. Ya, PHKP-nya aja yang dibulatkan. Ke bawah ini mau angkanya keriting kayak jelek kayak jangan lagi dibulatkan. Oke. Nah, ini PPh 21 setahun. Sedangkan kita cuma mau nyari sebulan, gitu kan? Nah, sebulannya berapa? Sebulannya ini kan 7,378.050 berarti dibagi 12, yaitu 614.838. Inilah yang akan dipotong oleh instansi pemerintah dari Januari sampai dengan bulan Juli. Oke, sampai dengan bulan Juli akan dipotong sekian setiap bulan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita hitung di bulan terakhir. Ini step perhitungan pertama. Kemudian kita hitung step perhitungan yang kedua, yaitu khusus untuk menghitung bulan Agustus, yaitu bulan terakhir. Ini tadi ya gaji pokok. Oh, ini tadi 600.000 juga. Oke, ini gaji pokok dan lain sebagainya. Tadi totalnya 13 juta, 557.260. Biaya jabatan sama 500.000. Bedanya cuma di sini, teman-teman. Ini kan penghasilan netonya tadi masih sama ya. 13.557.260 kurang 500.000. Hasilnya 13.057.260. Oke. Nah, kalau penghasilan neto setahunnya, jangan lagi kalian kalikan 12.
Kenapa? Karena ini tadi maksudnya, kalau ada berhenti bekerja tahun berjalan dan dia masih bekerja sebagai subjek pajak dalam negeri, dia tidak boleh disetahunkan. Jadi sesuai dengan jumlah bulan dia bekerja. Dia cuma bekerja cuma sampai Agustus, berarti cuma 8 bulan. Maka penghasilan neto setahunnya jangan kali 12, tapi cuma kali 8 aja. Oke, di sini nih pembedanya nih. Dia hanya dikali 8. Tapi kalau misalkan si tuan ini tadi pergi ke Australia setelah pensiun, maka ini kalian kalikan 12 bulan. Walaupun secara real dia hanya bekerja 8 bulan di Indonesia. Oke? PTKP-nya berapa? K2. Ya udah sama 67500. PHKP-nya berapa? 3659580880. Sama. Bulatkan dalam ribuan rupiah penuh ke bawah. Ini PHKP pembulatannya. PPh 21-nya berapa? Nah, kita hitung ya. PPh 21-nya ini kan PHKP-nya cuma 36 juta. Berarti cuma satu lapis aja. 5% kali 36 juta. 36.958.000. Berapa itu? 1.890 sorry, 1.847.900. Ini adalah PPh 21 selama 8 bulan. Karena kan tadi setahunnya kita kan cuma 8 bulan. Karena nggak kita kali 12 gitu kan. Ternyata teman-teman, ini yang harusnya nih terutang dari Januari sampai Agustus. Si perusahaan sudah memotong dari Januari sampai Juli sebanyak 7 bulan dikali dengan ini. Ini kan tadi sebulan dipotong. Dari Januari sampai Juli dipotong setiap bulan 614, 614, 614 gitu ya. Sehingga totalnya sudah dipotong 4 juta. Padahal seharusnya yang dipotong selama 8 bulan itu cuma 1.800.000. Berarti terjadi kelebihan pemotongan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebanyak 2.455.963. Kemana kan ini Bang? Apakah dimakan sama instansi pemerintah atau dikasih ke negara semuanya jadi rezekinya negara? Tidak. Ini harus dikembalikan ke Pak Rahmat. Yang mengembalikan siapa? Pemotong, instansi pemerintah. Nanti dikreditkan di SPT masanya, gitu ya. Dikembalikan kelebihan pemotongnya ke Pak Rahmat pada saat memberikan bukti potong yang terakhir kali di bulan Agustus tahun 2022. Gitu cara perhitungannya. Oke? Itu sebenarnya cara pertama. Cara kedua nanti ada lagi sih sebenarnya, yaitu kalau si instansi pemerintahnya sudah tahu bahwa Pak Rahmat ini akan berhenti bekerja dan tidak akan pergi ke luar negeri, tidak usah dari Januari sampai Juli memotong sebanyak sekian, tapi langsung aja disesuaikan netonya setahun ini dikali 8 bulan aja. Karena dia tahu di Agustus dia bakal berhenti gitu loh, supaya tidak terjadi kelebihan pembayaran gitu ya. Cuman aku jadi ada dua mekanisme. Kalau dalam praktik nyata, aku milih menjelaskan yang kejadian satu ini supaya teman-teman tahu bahwa ada kemungkinan PPh 21 itu lebih dipotong. Kalau terjadi lebih dipotong ya dibalikin ke penerima penghasilan karena ini haknya Pak Rahmat, jangan dimakan gitu ya. Nggak boleh dimakan sama pemotong ataupun tidak boleh dimakan oleh negara karena itu bukan haknya negara. Oke? Lanjut. Soal nomor 2. Membayar Ibu Agustin TK0, NPWP-nya ada, PNS golongan 3D, Kasubag rumah tangga yang memperoleh penghasilan ada gaji pokok, tunjangan beras, tunjangan khusus. Di bulan Agustus, Ibu Agustin ada rapel, kenaikan gaji pokok. Aduh, rapel ini pun perhitungannya 2 kali juga nih, gitu ya. Nggak bisa sekali, karena rapel. Ini sebelum TER, kalau setelah TER gampang. Kalian tinggal kalikan TER bulanan aja, gitu ya. Ada nerima rapel. Dari yang awalnya 3 juta menjadi 3.800.000. Jadi ini penghasilan dia 3.800.000 ini penghasilan barunya. Dulu gajinya cuma 3 juta gitu ya. Di bulan Agustus dia menerima rapel atas kenaikan gajinya. Kan naik 800.000 berarti ini ya. Nah, penghasilannya ini naik mulai dari April 2022. Berarti mulai dari April sampai dengan Juli harus dirapel penghasilannya. Karena sebelumnya masih belum dibayarkan. Gitu ya, teman-teman. Gaji pokoknya baru mulai dibayarkan di bulan Agustus. Jadi gajinya yang 3.800.000 ini baru dibayarkan di mulai bulan Agustus. Mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, seharusnya dia sudah menerima 3.800.000. Tapi belum dibayar karena belum ada duit. Nanti dirapel semuanya di Agustus, gitu ya. Di Agustus gaji pokoknya sudah bulat 3.800.000 ditambah rapel. Rapel atas kenaikan gaji dari April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Gitu ya, 4 bulan kali 800.000 yang belum dibayarkan. Itu ya, teman-teman. Selain rapel, Bu Agustin juga menerima uang makan 2 bulan 850 juta. Salah ini ya. 850.000. Nggak ada uang makan PNS 850 juta. Golongan berapa dia ini? Gitu ya, teman-teman. Jadi ini kita anggap 850.000 untuk 2 bulan. Oke. Nah, di sini sama kayak tadi ya. Bahwa saat terutang PPh 21 itu saat dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau saat terutang. Ini besar kemungkinan sudah terutang nih pada saat bulan lalu. Jadi walaupun ini dibayarkan 2 bulan sekaligus di bulan Agustus, untuk uang makan ini akan kita split ya teman-teman. Satu-satu bulan. Jadi yang dipotong di Agustus itu hanya yang 450.000 aja. Kita bagi dua. 425 kok 450. 425.000. Oke. Nah,
Tahap pertama, kalau kita mau menghitung PPh satu kasusnya kayak gini adalah kita harus hitung dulu berapa sih PPh satunya si Ibu Agustin sebelum dia naik gaji. Sebelum naik gaji kan gajinya cuma 3 juta kan. Berarti dari Januari sampai mana tadi? Sampai Maret harusnya ya. Dia itu menerima penghasilan 3 juta gitu kan. Gaji pokoknya 3 juta, tunjangan beras sekian, tunjangan khusus sekian, uang makan. Nah, masukin uang makan gitu ya. Ini kita asumsikan dia ini diterima setiap bulan. Jadi gini, untuk uang makan, penghasilan PNS itu sebenarnya sifatnya teratur karena setiap bulan pasti menerima uang makan. Jadi kita anggap asumsikan aja sama 425.000 gitu ya, teman-teman. Sehingga total penghasilan brutonya adalah 9.597.420 total semuanya. Gitu ya. Pengurangan penghasilan brutonya berapa, Bang? 5%. 5% kali 9 juta masih di bawah 500.000. Ya udah pakai yang angka sebenarnya, jangan dibulatkan jadi 500.000 ya. Yaitu 479.871. Penghasilan neto sebulannya berarti hasil pengurangnya 9.597 dikurang 479, yaitu 9.117.549. Neto setahunnya berapa? Full kali 12 ya, yaitu 109.410.589. PTKP-nya berapa? TK 0, oke, 54 juta. PHKP-nya berarti 54.410.588. Sesuai ketentuan matematika, Bang. Harusnya dibulatkan naik, Bang. Enggak boleh. Di pajak harus dibulatkan ke bawah. Berarti menjadi 55.410.000. Berapa PPh satunya? Ini kan di bawah 60 juta. Berarti full pakai lapisan 1, 5% ya. Berarti PPh satu setahunnya adalah 5% kali 55 juta, yaitu 2.770.000. PPh satu sebulannya sebelum dia naik gaji itu adalah 230.875. Oke, teman-teman. Nah, setelah dia naik gaji, gaji pokoknya menjadi 3.800.000. Tadi kan 3 juta, sekarang menjadi 3.800.000. Penghasilannya yang lain sama semua komponennya. Sehingga penghasilan brutonya menjadi 10.397.420. Nah, biaya jabatannya, oh sorry, ini belum kukurangin. Biaya jabatannya 5% kali 10.397 udah lebih dari 500.000. Berarti tidak boleh, kita hanya boleh memakai maksimal 500.000. Gitu ya, teman-teman. Karena sudah di atas 500.000, maksimal 500. Berarti penghasilan neto sebulannya menjadi 9.897.420. Hasil pengurang dari ini dengan ini. Oke. Neto setahunnya berapa? Kalikan aja 12. Ya. PTKP 54 berarti PHKP-nya adalah 64.769.040. Sorry, PPh satunya belum ku split nih antara tarif yang lapisan 1 dengan tarif yang lapisan kedua. Kita split bareng-bareng ya, teman-teman. Ini kan PHKP pembulatannya 64 juta, berarti sudah masuk ke lapisan kedua, gitu ya. Lapisan pertama itu 5% dulu, harus dikali dengan 60 juta. Baru nanti lapisan keduanya, sisanya 15% dikalikan dengan 4.769.000 yang masuk ke lapisan kedua, gitu ya. 5% kali 60 juta, 3 juta, gitu ya. 5% kali 60 tawaga 3 juta. Nah, sisanya 15% dikali dengan 64.769 dikurang 60. Nah, 715.000. Berarti PPh satu terutangnya selama 1 tahun itu adalah 3.715.350. Sehingga kalau menggunakan penghasilan yang baru setelah dia naik gaji, PPh satu sebulannya adalah 309.613. Ini nanti mulai dipotong bulan Agustus. Oke, di bulan Agustus. Karena dia sudah mulai naik gajinya bulan Agustus. Tapi kita mau hitung, dia kan juga menerima rapel ya di bulan Agustus. Jadi selain penghasilan ini, si tuan, kok tuan? Si nyonya siapa tadi namanya nih? Si Ibu Agustin, selain penghasilan ini, dia juga akan menerima penghasilan di bulan Agustus yang namanya rapel. Rapelnya adalah 4 bulan dikali dengan 800.000, yaitu 3.200.000. Ada tambahan penghasilan 3.200.000 yang dia terima di bulan Agustus. Tapi tidak perlu dimasukkan di sini karena perhitungan PPh satunya nanti kita buat di bawah aja, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kan ada nih Bang, penghasilannya 3.200.000 tambahan. Berapa pajaknya atas rapel 3.200.000? Mungkin kalian bingung, kenapa rapelnya 4 bulan Bang? Rapel 4 bulan karena kenaikan gajinya harusnya dari April. Sedangkan baru mulai dibayarkan Agustus. Berarti penghasilannya yang baru ini 3.800.000 ini baru mulai dibayarkan penuh di Agustus. Berarti dari April seharusnya dia udah dapat 3.800.000 tapi belum dibayar. April, Mei, Juni, Juli. Harusnya dia udah dapat 3.800.000 tapi belum dibayar. Ada 4 bulan. Ada kekurangan pembayaran gaji di 4 bulan ini sebanyak 800.000. Makanya namanya rapelnya 4 bulan kali 800.000 yaitu 3.200.000. Pertanyaannya, berapa pajak atas rapel 3.200.000 itu, Bang? Kita lihat di sini. Berapa sih PPh satu lama
sorry, berapa sih PPh satu yang seharusnya dipotong kalau penghasilannya si ibu ini tadi sudah menggunakan penghasilan yang baru? Tadi kan ada 4 bulan kan? Penghasilannya yang baru yaitu 3.800.000 tadi, seharusnya dia dipotong sebulan 309.000. Maka PPh satu yang seharusnya dipotong dari April sampai dengan Juli itu adalah 1.238.450. Sementara yang sebenarnya dipotong oleh instansi pemerintah karena rapelnya belum dibayarkan adalah 4 bulan kali yang lama ini kan, 230.875. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 1.238 dikurang 923.500. Jangan dibulat-bulatin ya, pakai angkanya aja. Yaitu 314.950. Inilah PPh satu atas rapel. Inilah PPh satu atas 3.200.000 yang tadi dibayarkan sebagai rapel pembayaran gaji untuk ibu si Agustin tadi. Gitu ya. Kalau ditanya berapa PPh satu total yang dipotong di Agustus, PPh satu rapelnya, ini yang pertama atas penghasilan 3.200.000 sebagai rapel, gitu ya. Kemudian atas penghasilan gaji pokoknya yang 10 juta beserta tunjangannya, yaitu sebanyak 309.000. Nah ini, PPh satu atas penghasilan teratur Agustus. Jadi total PPh satu yang dipotong di Agustus oleh instansi pemerintah atas penghasilan Ibu Agustin adalah 314 ditambah 309, yaitu 624.563 rupiah. Oke, itu perhitungan PPh satu rapel. Gitu ya. Jadi PPh satu rapel, PPh satu penghasilan tidak teratur itu memang agak panjang caranya kalau menggunakan ketentuan lama. Makanya banyak-banyak berdoa supaya dihitungnya pakai TER gitu ya, jangan pakai ketentuan lama. Lanjut, soal nomor 3. Membayar dokter ASRI. Oke, sebagai bentuk penyediaan fasilitas bagi pegawai. Dokter ASRI datang 2 minggu sekali dan memperoleh pembayaran sebesar 4 juta per kedatangan. Dokter berarti kan bukan pegawai ya teman-teman. Dan dia penghasilannya dibayarkan per kedatangan. Dia datang setiap 2 minggu sekali, berarti 1 bulan kan 2 kali datang ya. Dan sekali datang dia 4 juta, berarti totalnya kan 8 juta penghasilannya. Gitu kan? Kemudian, apabila ada hal yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut, Dokter Asri ini menyarankan pegawai-pegawai ini untuk berkonsultasi lebih lanjut ke praktik pribadinya atau ke rumah sakit sehat bersama, yaitu tempat dia berpraktik setiap hari. Setiap bulan Dokter Asri datang 2 kali, berarti 2 kali dikalikan 4 juta, 8 juta. Gitu ya. Dan ini kita akan menghitung menggunakan mekanisme PPh satu bukan pegawai. Untuk perhitungan PPh satu bukan pegawai menggunakan ketentuan yang lama, kalian harus lihat. Apakah penghasilan itu dibayarkan secara berkesinambungan atau tidak berkesinambungan? Apa maksud berkesinambungan, Bang? Berkesinambungan artinya kalau dia menerima penghasilan itu lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Ini kan sebulan aja dia udah nerima 2 kali kok. Berarti berkesinambungan karena sudah lebih dari 1 kali. Gitu ya. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, kalian lihat apakah ada si penerima penghasilan ini menerima penghasilan dari sumber lain. Kalau ada, maka si bukan pegawai ini tidak berhak mendapat PTKP bulanan. Jadi syaratnya ada 3. Dalam perhitungan PPh satu bukan pegawai, ada 3 syarat supaya dia berhak mendapat PTKP bulanan. Yang pertama, si penerima penghasilan ini harus menerima penghasilan secara berkesinambungan, terpenuhi bang. Oke. Yang kedua, dia hanya boleh menerima penghasilan dari satu sumber. Lah sementara ini banyak sumbernya. Dia menerima penghasilan dari instansi pemerintah, dia juga buka praktek di rumahnya, dia juga kerja di rumah sakit. Berarti udah banyak sumbernya. Karena banyak sumbernya, maka perhitungan PPh satu bukan pegawainya ini tidak boleh mendapat PTKP bulanan, si dokter asrinya. Itu ya. Syarat yang ketiga adalah dokter asri harus ber-NPWP. Lah dia nggak ber-NPWP, berarti sudah fix dia nggak boleh dapat PTKP bulanan. Kalau nggak dapat PTKP bulanan, kayak mana caranya bang? Ya udah langsung pakai tarif pasal 17 dikalikan dengan DPP. DPP-nya berapa? 50% dari penghasilan kotor. Penghasilan kotornya kan 8 juta. DPP-nya 50%-nya, setengahnya. Berarti kan 4 juta ya. PPh satunya berapa? Langsung kali tarif pasal 17. Ini kan di bawah 60 juta kan teman-teman? Berarti kalikan 5%. 5% kali 4 juta adalah 200.000. Bang, nggak brand PWP kalikan 120%. Karena ada sanksi 20% lebih tinggi kan? Berarti PPh satu non-NPWP yang dipotong atas dokter Asri adalah 240.000 atas penghasilannya 8 juta di 1 bulan. Itu ya teman-teman. Kalau bukan pegawai itu gampang. Itu ya yang paling agak gimana gitu memang kalau ketentuan lama itu pegawai tidak tetap sama pegawai tetap. Itu yang paling panjang gitu ya. Nah ini nih soal nomor 4 nih. Pegawai tidak tetap tadi nih. Membayar Pak Mamang K3 non NPWP juga teman-teman. Pak Mamang ini disewa, di hire oleh instansi pemerintah untuk ngecat ulang ruang kantor.
Pak Mamang dibayar 400.000 per hari, jadi penghasilannya ini harian, upahnya 400.000 sehari, upahnya dibayarkan setiap bulan. Jadi dia dihitungnya itu gajinya berdasarkan hari dia kerja. Sering ya kayak gitu, kita meng-hire tukang, dia gajinya perhitungannya berdasarkan jumlah hari dia bekerja. Kalau dia masuknya 5 hari, ya 5 hari nanti kali upah 400.000 berarti 2 juta gitu ya. Tapi Pak Mamang ini nggak dibayar per hari atau per minggu. Tapi Pak Mamang ini dibayar selama 1 bulan. Jadi dirapel dulu. Nanti 1 bulan Agustus ini Pak Mamangnya masuk berapa kali? Oh dia masuknya 20 hari. 1 hari 400.000 gaji Pak Mamang. Berarti di bulan Agustus nanti instansi pemerintah membayarkan bulat sebanyak 8 juta kepada Pak Mamang. Gitu ya. Nah teman-teman, menggunakan ketentuan lama untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tapi dibayar secara bulanan, maka perhitungan PPh 21-nya harus disetahunkan. Oke, harus disetahunkan. Jadi upahnya per hari berapa? 400.000. Berapa kali dia kerja di 1 bulan? 20 kali. Berarti 1 bulan nanti instansi pemerintah membayar 400.000 kali 20, yaitu 8 juta ke Pak Mamang. Gitu ya. Nah, ini upahnya 1 bulan. Tapi karena dia penghasilannya dibayar secara bulanan, perhitungan pajaknya harus disetahunkan penghasilannya si Pak Mamang gitu ya. Jadi harus dikali 12. 8 juta kali 12 yaitu 96 juta. PTKP Pak Mamang berapa? K3. Berarti kalau K3 itu kan ini untuk diri sendiri Pak Mamang, ini tambahan status kawinnya, ini 3 orang tanggungannya. Totalnya 72 juta. PHKP-nya 24 juta. Langsung kalikan karena di bawah 60 juta ya. Kena di satu lapisan aja, PPh 21-nya 5% kali 24 juta, yaitu 1.200.000. Ini setahun, berarti sebulan berapa? Dibagi 12, yaitu 100.000. Tapi karena Pak Mamang nggak punya NPWP, kena sanksi 20% lebih tinggi. Jadinya di 120%, yaitu 120.000. Ini PPh 21 atas gaji Pak Mamang sebanyak 8 juta, dipotong PPh 21 120.000. Itu ya teman-teman, ini menggunakan ketentuan lama. Kalau ketentuan baru kayak mana Bang? Pakai TER bulanan. Makanya berdoalah pakai TER nanti soalnya kalian ya. Lanjut, soal nomor 5. Selesai sudah PPh 21. Soal nomor 5, membayar sewa mobil. Kalau ada kata-kata sewa selain tanah bangunan, objek PPh pasal 23, wajib. Ya. Bayar sewa mobil untuk perjalanan keluar kota selama 10 hari. Transaksi dilakukan melalui marketplace, tapi tidak melalui sistem informasi pengadaan. Kenapa informasi ini penting? Karena kalau transaksi ini dilakukan melalui sistem informasi pengadaan teman-teman, maka ini menjadi objek PPh pasal 22. Nanti aku jelaskan sedikit di sini ya. Ini ada rangkuman materi untuk PPh 22 sistem informasi pengadaan. Oke. Tapi karena ini tidak dilakukan melalui sistem informasi pengadaan, maka dia tetap menjadi objek PPh pasal 23, tarif 2%. Oke. Sewa dilakukan dari PT Mobilindo, biaya 800.000 per hari, tadi 10 hari disewa. PT Mobilindo tidak punya SK sebagai PP 23 dan tidak punya SKB. Ya sudah, tidak punya SK sebagai PPh UMKM, berarti tidak dipotong PPh final. Nggak ada pula SKB-nya. Ya sudah, berarti fix pakai PPh 23. Itu ya. Kalau ada SK PP 23 kayak mana Bang? Potong PPh final 0,5%. Kalau ada surat keterangan bebas kayak mana Bang? Jangan potong pajak sama sekali. Karena SKB itu adalah pelindung atau shield bagi wajib pajak supaya dia tidak dikenakan pajak atau dibebaskan dari perpajakan. Gitu ya. Dan itu harus diajukan ke kantor pajak. Lanjut, nilai sewanya berapa? 800.000 satu hari. Dia sewanya 10 hari, berarti 8 juta. Berapa PPh 23-nya? Gas terus 2 juta, 2 juta, 2%. 2% kali 8 juta, yaitu 160.000. Karena DPP-nya adalah total nilai sewa bruto tidak termasuk PPN. Oke, 160.000. Ada nggak NPWP-nya Bang? Ketentuan soal bilang kalau tidak diinformasikan, dianggap punya NPWP nih. Seluruh rekanan dianggap ber-NPWP kecuali dinyatakan lain dalam soal. Gitu ya. Jadi ini tetap ada NPWP-nya sehingga tidak dikenakan sanksi. Lanjut, soal nomor 6. Nah, ini PPh 22 nih. PPh 22 untuk instansi pemerintah. Soal nomor 6, ada instansi pemerintah ini membayar pembelian barang sebagai berikut. A. Membayar tagihan listrik kantor sebesar 15 juta. Teman-teman, tagihan listrik, tagihan air, pembelian benda-benda pos itu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Jadi gini, instansi pemerintah itu ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut PPh pasal 22 apabila instansi pemerintah melakukan pembelian barang dengan nilai lebih dari 2 juta rupiah. Syaratnya gitu ya. Kalau ada pembelian barang nilai lebih dari 2 juta rupiah, tolong instansi pemerintah pungut PPh 22. Kecuali kalau si instansi pemerintah bayar tagihan listrik, bayar tagihan air, atau membeli benda-benda pos, maka tidak perlu pungut PPh 22. Atau kalau si instansi pemerintahnya membeli barang nilainya kurang dari 2 juta dan bukan pembayaran dipecah-pecah,
pun tidak perlu dipungut PPh 22. Kita lihat, pembayaran lebih dari 2 juta, Bang. Tapi pembayarannya untuk tagihan listrik. Maka ini masuk ke dalam komponen objek yang tidak boleh dipungut PPh 22 oleh instansi pemerintah. Itu ya. Lanjut. B. Meterai. Meterai untuk keperluan kantor 8 juta. Meterai ini adalah salah satu jenis dari benda-benda pos, teman-teman. Jadi meterai ini juga dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Itu ya. Lanjut soal nomor 5. Laptop untuk keperluan kantor 5 unit dari PT Edutama, harganya 20 juta per unit. Pembelian laptop nilai lebih dari 2 juta maka menjadi objek pemungutan PPh 22 yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Berapa harga laptopnya totalnya? 5 unit kali 20 juta. 100 juta. Anggap aja lah ya tidak termasuk PPN karena nggak ada informasi soal. Oh ini dikasih tahu nih. Seluruh transaksi tidak termasuk PPN. Ya sudah selesai. Berarti 5 kali 20 juta, 100 juta. Ini DPP-nya. DPP pasal PPh pasal 22. Seluruh nilai pembelian kotor tidak termasuk PPN, yaitu 100 juta. Berapa tarif PPh 22 instansi pemerintah, Bang? 1,5% dari nilai pembelian. 1,5% dari 100 juta, 1.500.000. Jadi sebelum si instansi pemerintah membayar 100 juta kepada PT Edutama, pungut dulu 1,5 juta, ambil 1,5 juta, setor ke kas negara, sisanya baru dibayarkan ke PT Edutama. Nanti dikasih bukti pungut PPh pasal 22 ke PT Edutama. Jadi di sini konsep pemungutannya mirip dengan konsep pemotongan, gitu ya. Lanjut nomor D, huruf D. Instansi pemerintah membayar karena dia mau beli souvenir untuk cenderamata narasumber harganya 35 juta dari Pak Aska. Pak Aska ini pemilik usaha dari Aska Craft. Pak Aska punya esket PP23. Ya sudah lah ya selesai ya. Ada esket PP23 berarti PPh pasal 22-nya luntur, lebur. Yang dipungut atau yang menang itu adalah PPh finalnya, yaitu 4 ayat 2 tarif 0,5%. Karena ada esketnya. Kalau nggak ada esketnya tetap kena PPh 22. Gitu ya. Nah, berapa pembeliannya? 35 juta. Dan karena ada SKT PP23 ini menjadi objek PPh final pasal 4 ayat 2. DPP-nya kan 35 juta, tidak termasuk PPN ya. PPh 4 ayat 2-nya berapa, Bang? 0,5% kali 35 juta, yaitu 175.000. Dikit banget, karena dia WP UMKM. Gitu ya. Jadi PPh 4 ayat 2 ini pun harus dipotong oleh instansi pemerintah. Sebelum dibayar 35 juta, ambil dulu 175.000 oleh instansi pemerintah, bayar ke negara, sisanya baru dibayarkan kepada Pak Aska atas pembayaran cindera matanya. Oke, habis. Oh ya, ini ada materi PPh 22 nih, aku screenshot tadi. Pemungutan PPh 22 oleh instansi pemerintah itu dilakukan atas pembelian semua barang, kecuali kalau pembayarannya itu kurang dari 2 juta. Gitu ya. Jadi kalau pembeliannya kecil-kecil di bawah 2 juta, nggak usah pungut PPN si instansi pemerintah. Sorry, nggak usah pungut PPh 22 si instansi pemerintahnya. Gitu ya. Atau kalau ada instansi pemerintah membayar pakai kartu kredit. Kartu kredit pemerintah itu pun dikecualikan dari pemungutan PPh 22. Atau pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas termasuk benda-benda pos. Atau pemakaian air dan listrik. Atau kalau ada sekolah membeli barang menggunakan dana BOS itu pun tidak dipungut PPh 22. Atau kalau ada pembayaran gabah dan beras. Atau kalau ada, nah ini, pembayaran kepada WPPP 23 dengan suket, maka tidak dipungut PPh 22, tapi dipotong PPh final pasal 4 ayat 2. Atau kalau ada si wajib pajak punya shield, punya pertahanan, yaitu SKB PPh 22, maka tidak boleh dipotong pajak sama sekali. Gitu ya. Itu untuk PPh 22 instansi pemerintah. Lanjut soal nomor terakhir di materi kita. Nomor 7, membayar sewa counter. Instansi pemerintah nyewa. Dia menyewa counter untuk memberikan pelayanan di Mall TSM. Harga sewanya 18 juta per bulan. Pembayaran dilakukan kepada pemilik gedung PT Upper Hire. Teman-teman, kalau ada sewa berupa tanah bangunan, maka ini menjadi objek PPh final. Ya, tarifnya berapa, Bang? 10%. Nilai sewanya berapa? Semua nilai sewa kotor tidak termasuk PPN. Ya, nilai sewa kan 18 juta. Maka PPh final atas sewanya 10% dari 18 juta, yaitu 1.800.000. Gitu ya. Jadi sebelum dibayar ke PT Upper Hire, 18 juta ini harus diambil dulu 1.800.000, setor ke kas negara, sisanya baru dikasih ke PT Upper Hire atas pembayaran nilai sewa. Gitu ya, teman-teman. Itu untuk soal tahun 2022. Nanti kalian tinggal masukin lah ke sini nih, mana objeknya, mana tarifnya, berapa jumlah PPh-nya, gitu ya. Ada yang mau dibahas kira-kira? Sebelum kita lihat dikit terkait dengan PPh 22 SIP dan PPh 21 TER? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita lihat dikit ya terkait PPh 22 SIP. Teman-teman, jadi gini, di ketentuan lama, pemerintah itu memberikan kewajiban kepada instansi pemerintah dan kepada BUMN dan BUMD untuk memungut PPh pasal 22 dan PPN. Dalam hal apa, Bang? Dalam hal mereka melakukan pembelian. Jadi kalau ada instansi pemerintah beli barang, dia harus pungut
PPh pasal 22 gitu ya. Itu aturan lama. Tapi sejak 2022 dengan menggunakan PMK 58 tahun 2022 ditambah satu orang nih untuk memungut PPh pasal 22 dan PPN. Namanya pihak lain. Siapa itu pihak lain, Bang? Yaitu marketplace yang sudah terdaftar di sistem informasi pengadaan. Oke, jadi marketplace yang terdaftar di sistem informasi pengadaan ini adalah marketplace, tahu kan marketplace? Kayak sejenis Shopee, Tokopedia, dan teman-temannya gitu ya yang mempertemukan antara instansi pemerintah yang mau beli barang dengan rekanan. Rekanan ini adalah penjual atau pengusaha yang mau jual barang. Jadi ada disiapkan satu marketplace. Marketplace ini terdaftar di sistem informasi pengadaan. Dia harus mendaftarkan diri dulu ke LKPP dan ke kantor pajak gitu ya, supaya ditetapkan sebagai pemungut PPh 22. Marketplace ini mempertemukan antara instansi pemerintah yang mau beli barang dengan rekanan atau dengan pengusaha atau dengan penjual yang mau jual barang atau jual jasa dipertemukan di marketplace. Nah, dengan menggunakan PMK 58 tahun 2022, kalau ada instansi pemerintah mau beli barang di marketplace yang sudah terdaftar di sistem informasi pengadaan, maka yang memungut PPh pasal 22-nya tidak lagi instansi pemerintah, tapi yang memungut adalah marketplace-nya, yaitu pihak yang mempertemukan mereka berdua. Kebayang ya? Itu diatur di PMK 58 tahun 2022. Jadi sekarang ada tiga pemungut PPh 22. Ada instansi pemerintah, ada BUMN, BUMD, dan pihak lain, yaitu si marketplace-nya. Gitu ya. Jadi pihak lain ini adalah marketplace, ditunjuk oleh PMK 58 tahun 2022 sebagai pemungut PPh pasal 22. Jika ada pembelian yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui sistem informasi pengadaan, maka PPh pasal 22-nya nanti dipungut oleh pihak lain, yaitu si marketplace tadi yang terdaftar di sistem informasi pengadaan, bukan dipungut sama instansi pemerintah. Makanya ini digaungkan karena lebih memudahkan instansi pemerintah. Banyak loh instansi pemerintah itu pusing mungut mungut PPh 22 dan PPN. Makanya dibuatlah marketplace yang terdaftar di SIP supaya nanti si marketplace aja yang pungut PPh 22-nya. Gitu ya. Jadi ini memudahkan instansi pemerintah. Tarif PPh 22 yang dipungut oleh pihak lain ini berapa? Bukan 1,5%. Jadi instansi pemerintah ini kan mungut PPh 22 1,5%. Tapi si pihak lain ini mungut PPh 22 tarifnya cuma 0,5% aja. Tapi syaratnya marketplace-nya harus terdaftar di sistem informasi pengadaan. Oke? 0,5% dikenakan dari pembelian bruto, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pembelian yang dipungut PPh 22 oleh instansi pemerintah ini termasuk semua pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang persediaan atau kartu kredit pemerintah. Tadi kan kita bahas kan, Bang, kalau ada PPh 22 di mana tadi nih? PPh 22 instansi pemerintah beli barang dengan menggunakan kartu kredit pemerintah itu tidak boleh dipungut PPh 22. Tapi kalau instansi pemerintahnya beli barang menggunakan kartu kredit pemerintah melalui marketplace, maka nanti marketplace akan memungut PPh pasal 22 walaupun dibayar pakai kartu kredit pemerintah. Karena yang mungut si marketplace, bukan si instansi pemerintah. Tarifnya 0,5%. Oke, termasuk dengan menggunakan uang persediaan. Instansi pemerintah punya tiga mekanisme pembayaran kalau dia mau beli barang, teman-teman. Bisa pakai uang persediaan, ini sama dengan petty cash kalau di perusahaan. Teman-teman kan orang akuntansi ya, tahulah sistem petty cash itu kayak mana ya. Nah, uang persediaan di instansi pemerintah itu sama dengan petty cash atau kas kecil. Kartu kredit pemerintah ini pembayaran secara inilah ya, digital lah ya, dengan menggunakan kartu kredit. Satu lagi, mekanisme pembayaran namanya pembayaran langsung. Nah, ini kalau ada instansi pemerintah belanja menggunakan mekanisme pembayaran langsung, walaupun dia belanja menggunakan marketplace, maka tidak boleh dipungut PPh 22 oleh si marketplace. Kalau pembayaran menggunakan mekanisme pembayaran langsung. Biasanya yang pakai mekanisme pembayaran langsung ini belanja modal, nilainya gede-gede. Itu nggak boleh dipungut PPh 22 oleh instansi pemerintah. Sorry, oleh pihak lain. Ini kita bicara pihak lainnya, yaitu si marketplace-nya yang mempertemukan penjual dan pembeli, yang mempertemukan instansi pemerintah dengan rekanannya atau dengan penjualnya, gitu ya. Satu lagi, kalau ada penyerahan jasa angkutan umum yang dilakukan oleh orang pribadi tapi melalui SIP, melalui marketplace tadi yang terdaftar di SIP kepada rekanan, itu juga tidak boleh dipungut PPh 22 oleh si marketplace. Jadi kalau ada instansi pemerintah menyewa jasa angkutan umum dari orang pribadi, tapi dia nyewanya dari marketplace tersebut, si marketplace nggak boleh pungut PPh 22 atas si orang pribadi yang menyerahkan jasa angkutan umum. Itu dikecualikan. Itu ya, tolong dipahamin dua ini pengecualiannya. Kesimpulannya, pihak lain yaitu si marketplace tadi sebagai pemungut PPh 22 punya dua kewajiban. Satu, memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5%, bukan 1,5, dan memungut PPN 11%. Oke, ini nanti dipelajari di after UTS terkait dengan PPN.
Setor ke kas negara paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, lapor paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Siapa yang menyetor, siapa yang melapor, Bang? Si marketplace, yaitu si pihak lain yang ditunjuk oleh PM delapan. Lapor PPh dua dia nanti pakai SPT masa unifikasi, lapor PPN dia menggunakan SPT masa 1107 put namanya. Oke? Itu nice to know aja lah. Kemudian catatan tambahan, gimana kalau ternyata penjualan barang atau penjualan jasa yang dilakukan di marketplace tadi, Bang, itu sebenarnya objek PPh final. Misal, ada ada instansi pemerintah mau menyewakan tanah, tapi dia menyewa tanahnya dari marketplace, gitu ya. Sewa tanah itu kan objek PPh final, tarifnya 10%. Tapi dia menyewanya dari marketplace. Boleh nggak, Bang? Boleh. Terus nanti tarif yang dipungut berapa? Yang dipungut adalah PPh 22 0,5% oleh marketplace. Jadi kebayang ya, ada misalkan PTA punya bangunan, dia pasang iklan di marketplace, disewakan satu ruko gitu ya, lokasinya sekian, tarifnya 100 juta satu bulan. Datang instansi pemerintah, dia lihat di marketplace tersebut, cocok nih dijadikan gedung kantor, yuk kita sewa dari marketplace. Ya sudah, dia sewa dari marketplace, transaksi terjadi melalui marketplace, maka dari uang sewa tanah bangunan tersebut yang 100 juta akan tetap dipungut PPh 22 oleh marketplace, tapi sifatnya final, tarifnya 0,5%. Bang, untunglah kayak gitu, Bang. Si ininya penerima penghasilan. Kan harusnya dipotong itu 10%, Bang, atas sewa tanah bangunan. Tenang. Di PMK 58 dibilang, kalau ada selisih kekurangan pembayaran, maka si rekanan, yaitu yang menerima penghasilan, setor kekurangan pembayarannya sendiri ke negara. Jadi kayak yang tadi misal ada orang menyewakan tanah bangunan dari marketplace, datang instansi pemerintah mau menyewa itu dari marketplace, marketplace sebagai pihak lain memungut PPh 22 0,5%. Kekurangannya berapa? 9,5% lagi kan? Karena kan harusnya 10%. Maka 9,5% ini akan diserah atau akan dibayar oleh si rekanan, yaitu oleh si perusahaan yang punya bangunan. Gitu ya, teman-teman. Kalau sebaliknya kayak mana, Bang? Kalau ternyata lebih bayar, misalkan tarif PPh 22 yang dipungut 0,5, tapi ternyata tarif PPh yang lain itu cuma 0,3%, Bang, atau 0,2%. Ya udah, mintakan pengembalian kelebihan pajak. Jadi adil. Gitu ya, teman-teman. Itu terkait pemungutan PPh 2, PPh pasal 22 untuk pihak lain yang ditunjuk oleh PMK 58 tahun 2022. Gitu ya, yang terkait juga dengan instansi pemerintah. Makanya besar kemungkinan muncul di soal kalian. Nah, untuk PPh 21 TER aku tidak akan jelaskan semuanya, cuman aku kasih panduan. Kalau nanti soal kalian menggunakan PPh 21 TER, silahkan pakai panduan ini dalam perhitungannya. Ini untuk pegawai tetap dan pensiunan. Untuk pegawai tetap dan pensiunan atas semua penghasilannya, untuk semua masa pajak kecuali masa pajak terakhir pakai penghasilan bruto kali TER bulanan. TER bulanan tahu ya, kategori A, B, atau C, tergantung dengan status PTKP-nya, gitu ya. Tapi untuk masa pajak terakhir, teman-teman, jangan pakai TER. Kalian harus menggunakan tarif pasal 17 kali penghasilan kena pajak setahun. Caranya kayak yang gini tadi nih. Yang panjang dan memuakkan ini tadi. Nah ini, cari berapa ininya, gaji pokoknya, kurangkan, cari penghasilan neto, cari penghasilan kena pajak, kali tarif pasal 17 gitu ya. Tapi itu hanya untuk masa terakhir aja. Kalau ada anggota Dewan Komisaris gitu ya, menerima penghasilan tidak teratur, juga pakai TER. Pegawai tidak tetap, ini nanti pakai TER harian. TER harian ini cuma punya dua tarif, 0% atau 0,5% gitu ya. Kemudian kalau dia dibayar bulanan maka pakai TER bulanan. Kalau bukan pegawai pakai tarif pasal 17, peserta kegiatan pun tarif pasal 17. Program pensiun, peserta program pensiun yang menarik duluan di awal, uang dana pensiunnya pun pakai tarif pasal 17, mantan pegawai pun pakai tarif pasal 17. Dan khusus untuk SPLN, pakai tarif PPh 26, yaitu 20% atau sesuai dengan tarif P3B, kalau ada surat keterangan domisili. Oke, itu sekilas recall materi yang paling banyak terkait dengan PPh 21 dan PPh pasal 22. Ada yang mau dibahas lagi, teman-teman? Karena waktu kita sudah habis. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya. Oke, mungkin sudah pusing juga mungkin ya teman-teman. Kalau tidak ada, terima kasih yang udah join. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Bisa jadi persiapan teman-teman juga untuk menghadapi UTS nanti di hari Kamis. Selamat belajar, selamat mempelajari lagi. Sukses semua untuk ujiannya teman-teman ya. Aku akhiri.